Silik lintau acung padaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan silik lintau acung padaman tenju langgai lela ampalu. Mulai daripada Keramat, jadilah itulah kami turunkan silik lintau acung padaman tenju langgai lela ampalu. Mulai daripada Keramat, jadilah itulah kami Al-Quran dulu silik lintau acung padaman tenju langgai lela ampalu. Mulai daripada Keramat, itu beko Al-Quan jam 8 lewat saya belajar silik langgai lela ampalu. Itu beko apa tamu silik ko langkah pertama langkah Allah, yang kedua langkah Muhammad, yang ketiga langkah Ali. Di tiga kata tiga langkah itu menuai elemen ayat kami. Kata tiga langkah: pandang syariat, pandang tarikat, pandang ma'rifat, pandang hakikat. Itu disebut tenju langgai lahir batin. Sari di ulu talang nanti tiba di Bamban tape bana, malang orang lain gak sipi tiba di badan tape bana. Langgai adalah sebuah kampung yang terletak di Hulu Suranti, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kampung ini masuk ke dalam pemerintahan Kecamatan Sutera, Kenegarian Gantiang Mudia Utara Suranti. Menurut tutur masyarakat setempat, nama kampung Langgai berasal dari menerokannya orang-orang yang turun dari alam Surambi Sungai Pagu. Mereka bermudik dan menemukan sebuah tempat yang sesuai untuk dijadikan kampung. Langgai dalam sejarahnya berarti Lainggan Iko. Sama dengan jalan yang sudah buntu, sudah sampai di sini tidak mungkin ditambah lagi, lantaran hanya ditemukan bukit-bukit yang sangat tinggi. Begitulah masyarakat setempat memaparkan asal mula kampung Langgai. Saya atas nama Bujang Selamat, umur 62, kelahiran di Langgai, anak keponakan daripada anak cucu daripada ayat Keramat. Hotang sabuya di ulu Langgai, tumbuh di ler yang tanah kian. Kota sabuya badan bacayai, binyu nanti pasadian. Pucuk pau lah silaro pau kami. Asal mulanya dulu kami kau datang dari Sungai Pagu. Adik jauhan Tiba di Langgai kau banamu Langgai kau dulu namanya Langgan. Kini banamu Langgai. Dari laka padang datang. Masyarakat Langgai umumnya bekerja sebagai peladang gambir. Mereka juga masih melanjutkan tradisi mondok. Hampir 80% anak-anak Langgai sekolah ke pesantren. Bilik-bilik tabang kasamak tiba samak makan padi dari nyik tu mamak lapar kepada kami. Dia ayat nama kami nama-nama pertama setahu kami ayat Keramat. Ada orang menyebut nama ayat daerah. Ada orang menyebut nama beliau ayat syariat nama beliau. Jadi keponakan daripada itu nama Angku Haji. Angku Haji Ketek, nama kedua nama beliau Angku Labai. Jadi kami sendiri keponakan daripada Angku Labai, yang Angku Haji. Allahumma ja'alna qabla rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'alna qabla rawdatan min riyadil jannah. Allahumma salli ala Muhammad salatan تكون لنا بأجر وأتيك يا أرام الراحمين
الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت بنور قدامتك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا يرحم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jadi naik keramat ko dulu ada munyo nak buah bampek orang. Pertama nak buah lewang ko je ketek. Yang kedua ayat aja pelawan. Dan ketiga si kamato. Dan keempat ayat kulipa anak ayat keramat. Jadi sendiri angku haji setahu kami tu angku haji dari angku haji ketek ko kerja lo siang hari bawa sao untuk mencari kehidupan, malam beliau maja mengaji Al-Quran. Siap jam 8 lewat beliau mulai maja basilek. Aku dibawa aku sahabat sarale dulu lah. Angku haji ketek tu mbak guru dari masyarakat yang banyak. Jadi itulah turun menurun silek kepada kami. Disebut dia dua menang silek lintau acung pariaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Seketek-seketek Silek lintau ancung piaman lela di Palu tenju di Langgai. Itu di warsi di nenek kami, sejak di nenek moyang kami sampai sekarang kini. Masih silek dulu dia menuntui mengajar silek, diulakkan. Silek macam nenek moyang kita, ayat keramat, sampai kini lain dah hilang. Langgai dengan segala warisan leluhurnya meninggalkan banyak budaya seni tradisional. Salah satunya silek yang secara umum menurut pemahaman tradisi merujuk dari kata silaturahmi dengan arti kata persahabatan dan persaudaraan. silek ko ada nama langkah-langkah 3. Yang kedua langkah 4. Yang ketiga langkah 5. Dan sebut nama langkah 3, kata 3. Pertama kata Allah, yang kedua kata Muhammad, yang ketiga kata Ali. Disebut langkah 4 malaikat berempat. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israel, yang keempat Israfil. Sudah tu langkah 5. Langkah 5 ko maksudnya agama Islam ada punya 5. Pertama mengucap di rumah syahadat, yang kedua sembahyang 5 waktu dalam hari semalam, yang ketiga berpuasa, yang keempat bayar zakat, yang kelima naik haji. Itu agama Islam. Pandang ada 4. Pandang hakikat, pandang ma'rifat, pandang tarikat, pandang syariat. Itu yang keputusan silek Tanjung Langgai yang kami warisi dari moyang kami. Silek Langgai memang tak seterkenal silek lainnya yang ada di Minangkabau. Tetapi satu jurus yang ada dalam silek Langgai, yaitu Tenju Langgai, cukup tersohor di kalangan pelaku seni tradisi silek. Sehingga ada sebutan silek lintau, pauh piaman, Tenju Langgai. Namun silek dan Tenju Langgai menjadi bias ketika informasi yang beredar tidak cukup banyak menerangkan filosofi. Kemudian asumsi-asumsi buruklah yang berkembang turun-temurun. Ayo kami dulu baca silek ko, yo baca mengaji, ya ada pakai syarat, atau pakai jampi, atau ada barenya, ada pitinya, ada kain putihnya, ada situasi dinginnya, cukup-cukumpainya. Itu perlengkapan kami mengaji. Ada lidinya bagai untuk pelambut kalau ada salah.
Dalam sembahan adat Silek Batin, dalam penghormatan 4 penjuru mata angin, digunakan tawar yang 4. Dalam adat Minangkabau, dinamakan Citawa, Sidingin, Cikumpai, Cikarau. Namun dalam gerak silek itu dibuka dengan adat Limbago, maka diberlakukanlah azas 64 dalam adat Minangkabau yang tertuang dalam lingkup Carano dan Sapataka. Adat yang terkandung dalam Silek Minangkabau menggunakan azas zahir dan batin. Selain dalam gerak, memulai Silek Minangkabau di galanggang yang bersasaran menjilih di tepi air. Para pendekar atau tua silek mempergunakan langkah persembahan ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan dalam penghormatan kepada makhluk, baik itu manusia maupun seisi alam yang zahir. Dan nanti dia baru silek kami ko layi batin. Ada batinnya, ada layinya. Kalau layinya, ayo berbuat langkah. Kalau di batin tidak berlangkah. Abi kata tidak berkata, abi garak tak bergarak. Apa itu Allah sama tomato. Silek Langgai juga beriringan dengan kegiatan ke surau. Lahir dan batin berjalan bersamaan, bukan sebagai penepuk dada, tapi penunduk hati. Tenju Langgai adalah warisan budaya leluhur, patut diwarisi dan diluruskan. Biar tak bias, biar tak segala menjadi mistis. Menurut kete, nak disampaikan, kok ada nak bakanda. Boleh tak dapat sampai kini bisa. Awak dia macam wanita lain tak lalu lero. Umur lah lanjut juga. Dua lah dalam, bukit dah tinggi. Angok lah sasak, kaki dah panik. Karemo lepas aku. Dan Langgai sampai sekarang kini. Langkah 3 boleh minta. Bila 5 boleh minta. Pesan kami kepada anak kepanakan, dia berajalah tentang kesenian atau silek atau main padang atau tari menari. Kalau hendak beraja anak kepanakan do, tentu hilang silek kita ko atau tari-tarian kita ko. Ugi kita kalau hendak namu baja. Siapa tu lain nak menolong ko kalau hendak namu mudah-mudah. Sari di ulu talam nanti tiba di Bamban tape bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan tape bana. Mani le tabu di gurun. Mani nak sampai le kaput yuknyo. Kalau kami le nangka turun. Barang biletang lah di usunya. Hutan sabu ya di ulu Langgai. Tumbuh di ler yang panakian. Kota sabu ya badan bacayai. Ginyu nanti yuk pasandian.
Silik lintau acung padaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Mulai daripada ayat karamat, dulu kepada Yang Kuaji kepada kami, mulai baca ngaji Al-Quran, ayo sanjo kami mengaji. Sudah tu beko siap jam 8 lewat, mulai le baca basilek. Pertama silek ko langkah pertama langkah Allah, yang kedua langkah Muhammad, yang ketiga langkah Ali. Di tiga kata, tiga langkah itu menuai elemen ayat kami. Pandang syariat, pandang tarikat, pandang ma'rifat, pandang hakikat. Itu disebut tenju langgai. Lahir batin. Sari di ulu talang nanti tiba di Bamban Tape Bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan Tape Bana. Langgai adalah sebuah kampung yang terletak di Hulu Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kampung ini masuk ke dalam pemerintahan Kecamatan Sutera, Kenegarian Gantiang Mudia Utara Surantiah. Menurut tutur masyarakat setempat, nama kampung Langgai berasal dari menerokannya orang-orang yang turun dari alam Surambi Sungai Pagu. Mereka bermudi dan menemukan sebuah tempat yang sesuai untuk dijadikan kampung. Langgai dalam sejarahnya berarti Lainggan Iko. Sama dengan jalan yang sudah buntu, sudah sampai di sini tidak mungkin ditambah lagi, lantaran hanya ditemukan bukit-bukit yang sangat tinggi. Begitulah masyarakat setempat memaparkan asal mula kampung Langgai. Saya atas nama Bujang Selamat, umur 62, kelahiran di Langgai, anak keponakan daripada anak cucu daripada ayat karamat. Hotang sabuya di ulu Langgai, tumbuh di lereng tanah kian. Kota sabuya badan bacayai, binyu nanti pasadian. Pucuk pau lasilaro pau, kami Asal mulanya dulu kami kau datang dari Sungai Pagu. Adik jauhan Tiba di Langgai kau banamu Langgai kau dulu namanya Langgan. Kini banamu Langgai. Dari laka padang datang. Masyarakat Langgai umumnya bekerja sebagai peladang gambir. Tangan paniklah pangalan. Mereka juga masih melanjutkan tradisi mondok. Hampir 80% anak-anak Langgai sekolah ke pesantren. Bilik-bilik tabang kasamak tiba samak makan padi dari nyit tu mamak lapor kepada kami. Dia ayat nama kami nama-nama pertama setahu kami ayat karamat. Ada orang menyebut nama ayat daerah. Ada orang menyebut nama beliau ayat syariat nama beliau. Jadi keponakan daripada itu nama Angku Haji. Angku Haji Ketek, nama kedua nama beliau Angku Labai. Jadi kami sendiri keponakan daripada Angku Labai, yang Angku Haji. Allahumma ja'alna qabla rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'alna qabla rawdatan min riyadil jannah. Allahumma sallallahu wa sallam ala salatan takun lana biha wa tika ya arhamar rahimin.
ونعمل قلوبنا بنور هدايتك كما نواتك بنور بشمسك عددا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Jadi naik keramat ko dulu ada munyo nak buah bampek orang. Pertama nak buah lewang ko je ketek. Yang kedua ayat aja pelawan. Dan ketiga si kamato. Dan keempat ayat kulipa anak ayat keramat. Jadi sendiri angku haji setahu kami tu angku haji dari angku haji ketek ko kerja lo siang hari bawa sao untuk mencari kehidupan. Malam beliau mengajar mengaji Al-Quran. Siap jam 8 lewat, beliau mulai mengajar basilek. Aku dibawa aku sampai sarang dulu. Aku haji ketek tu mbak guru dari masyarakat yang banyak. Jadi itulah tu menurut silek kepada kami. Disebut dia dua menang silek lintau acung pariaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Seketek-seketek. Silek lintau ancung pariaman lela di Palu tenju di langgai. Itu di warsi di nenek kami, sejak di nenek moyang kami sampai sekarang kini. Masih dulu dia menuntui mengajar silek, diulakkan. Silek macam nenek moyang kita, ayat keramat, sampai kini lain nak hilang. Langgai dengan segala warisan leluhurnya meninggalkan banyak budaya seni tradisional. Salah satunya silek yang secara umum menurut pemahaman tradisi merujuk dari kata silaturahmi dengan arti kata persahabatan dan persaudaraan. Silek ko ada dalam nama langkah-langkah 3. Yang kedua langkah 4. Yang ketiga langkah 5. Dan sebut nama langkah 3, kata 3. Pertama kata Allah, yang kedua kata Muhammad, yang ketiga kata Ali. Disebut langkah 4 malaikat berempat. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israel, yang keempat Israfil. Sudah tu langkah 5. Dan kali ko maksudnya agama Islam ada punya 5. Pertama mengucap di rumah syahadat. Yang kedua sembahyang 5 waktu dalam hari semalam. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat bayar zakat. Yang kelima naik haji. Itu agama Islam. Pandang ada 4. Pandang hakikat, pandang ma'rifat, pandang tarikat, pandang syariat. Itu yang keputusan silek Tanjung Langgai yang kami warisi dari moyang kami. Silek Langgai memang tak seterkenal silek lainnya yang ada di Minangkabau. Tetapi satu jurus yang ada dalam silek Langgai, yaitu Tenju Langgai, cukup tersohor di kalangan pelaku seni tradisi silek. Sehingga ada sebutan silek lintau, pawah piaman, Tenju Langgai. Namun silek dan Tenju Langgai menjadi bias ketika informasi yang beredar tidak cukup banyak menerangkan filosofi. Kemudian asumsi-asumsi buruklah yang berkembang turun-temurun. Ayo kami dulu baca silek ko, yo baca mengaji, ya ada pakai syarat, atau pakai jampi, atau ada barenya, ada pitinya, ada kain putihnya, ada situasi dinginnya, cukup-cukumpainya. Itu perlengkapan kami mengaji. Ada lidinya bagai untuk pelambut kalau ada salah. Dalam sembahan adat silek batin,
Dalam penghormatan 4 penjuru mata angin, digunakan tawar yang 4. Dalam adat Minangkabau, dinamakan Sitawa, Sidingin, Cikumpai, Cikarau. Namun dalam gerak sile itu, dibuka dengan adat Limbago, maka diberlakukanlah azas nan 4 dalam adat Minangkabau yang tertuang dalam lingkup Carano nan Sapataka. Adat yang terkandung dalam sile Minangkabau menggunakan azas zahir dan batin. Selain dalam gerak, memulai sile Minangkabau di galanggang yang bersasaran menjilih di tepi air. Para pendekar atau tua sile mempergunakan langkah persembahan ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan dalam penghormatan kepada makhluk, baik itu manusia maupun seisi alam yang zahir. Dan inti dia baru sile kami ko layi batin. Ada batinnya, ada layinya. Kalau layinya, ayo berbuat langkah. Kalau di batin tidak berlangkah. Abi kata tidak berkata, abi garak tak bergarak. Apa itu Allah sama tomato. Sile Langgai juga beriringan dengan kegiatan kesurau. Lahir dan batin berjalan bersamaan, bukan sebagai penepuk dada, tapi penunduk hati. Tenju Langgai adalah warisan budaya leluhur, patut diwarisi dan diluruskan. Biar tak bias, biar tak segala menjadi mistis. Menurut kete, nak disampaikan, kok ada nak berkanda. Bunyi tak dapat sampai kini bisa. Awak dia macam wanita lain tak lalu lero. Umur lah lanjut juga. Dua lah dalam, bukit dah tinggi. Angok lah sasak, kaki dah panik. Karemo lepas aku. Dan Langgai sampai sekarang kini. Langkah 3 bunyi minta. Langkah 5 bunyi minta. Pesan kami kepada anak kepanakan, dia berajalah tentang kesenian atau silik atau mempadang atau tari menari. Kalau tidak beraja anak kepanakan do, tentu hilang silik kita ko atau tari-tarian kita ko. Ugi kita kalau tidak namu baja. Siapa tu lain nak menolong pusako kalau tidak nak mudah-mudah. Sari di ulu talang nanti tiba di Bamban tape bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan tape bana. Mani le tabu di gurun. Mani nak sampai le kapucuknya. Kalau kami le nangka turun. Barang biletang lah diusuknya. Hutan sabu ya di ulu Langgai. Tumbuh di ler yang panakian. Kota sabu ya badan bacayai. Ginyu nanti yuk pasandian.
Silek lintau acung pariaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Mulai daripada ayat keramat, dulu kepada Wang Kuaji, yang Kuaji kepada kami, mulai baca ngaji Al-Quran, ayo sanjo kami mengaji. Sudah tu beko siap jam 8 lewat, mulai baca basilek. Pertama silek ko langkah pertama langkah Allah, yang kedua langkah Muhammad, yang ketiga langkah Ali. Di tiga kata, tiga langkah itu menuai elemen ayat kami. Pandang syariat, pandang tarikat, pandang ma'rifat, pandang hakikat. Itu disebut tenju langgai. Lahir batin. Sari di ulu talam nanti tiba di Bamban Tape Bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan Tape Bana. Langgai adalah sebuah kampung yang terletak di Hulu Suranti, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kampung ini masuk ke dalam pemerintahan Kecamatan Sutera, Kenegarian Gantiang Mudia Utara Surantiah. Menurut tutur masyarakat setempat, nama kampung Langgai berasal dari menerokannya orang-orang yang turun dari alam Surambi Sungai Pagu. Mereka bermudi dan menemukan sebuah tempat yang sesuai untuk dijadikan kampung. Langgai dalam sejarahnya berarti Lainggan Iko. Sama dengan jalan yang sudah buntu, sudah sampai di sini tidak mungkin ditambah lagi, lantaran hanya ditemukan bukit-bukit yang sangat tinggi. Begitulah masyarakat setempat memaparkan asal mula kampung Langgai. Saya atas nama Bujang Selamat, umur 62, kelahiran di Langgai, anak keponakan daripada anak cucu daripada ayat keramat. Hotan sabu ya di ulu Langgai, tumbuh di ler yang tanah tiap. Kota sabu ya badan bacayai, binyu nanti pasadian. Pucuk pau lasilaro pau, kami Asal mulanya dulu kami datang dari Sungai Pagu. Adik jauhan Tiba di Langgai ko banamu na Langgan, Langgai ko dulu namanya Langgan. Kini banamu Langgai. Dari laka padang datang. Masyarakat Langgai umumnya bekerja sebagai peladang gambir. Tangan paniklah pangalan. Mereka juga masih melanjutkan tradisi mondok. Hampir 80% anak-anak Langgai sekolah ke pesantren. Bilik-bilik tabang kasamak tiba sama makan padi dari nyit tu mamak lapar kepada kami. Dia ayat nama kami, nama-nama pertama setahu kami ayat keramat. Ada orang menyebut nama ayat daerah. Ada orang menyebut nama beliau ayat syariat nama beliau. Jadi keponakan daripada itu nama Angku Haji. Angku Haji Ketek, nama kedua nama beliau Angku Labai. Jadi kami sendiri keponakan daripada Angku Labai, yang Angku Haji. Allahumma ja'alna qabla rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'alna qabla rawdatan min riyadil jannah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina salatan takun lana biha wa ya arhamar rahimin.
اللهم نعمل قلوبنا بنور هدايتك كما نورتك بنور قدامتك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi naik keramat ko dulu ada monyo nak buah bampek orang. Pertama nak buah lewang ko je ketek. Yang kedua air aja pelawan. Dan ketiga siga mato. Dan keempat air kulipa anak air keramat. Jadi sendiri angku haji, setahu kami tu angku haji dari angku haji ketek ko akan jolo siang hari bawa sao untuk mencari kehidupan. Malam beliau maja mengaji Al-Quran. Siap jam 8 lewat, beliau mulai maja basilek. Aku dibawa aku sampai sana dulu lah. Angku haji ketek tu mbak guru dari masyarakat banyak. Jadi itulah tu menurut silek kepada kami. Disebut dia dua menang silek lintau acung padaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Seketek-seketek. Silek lintau ancung piaman lela di Palu tenju di Langgai. Itu menjadi warisi di nenek kami sejak dini moyang kami sampai sekarang kini. Masih silek dulu dia menuntui mengajar silek, diulakkan. Silek macam nenek moyang kita, air keramat, sampai kini lain tak hilang. Langgai dengan segala warisan leluhurnya meninggalkan banyak budaya seni tradisional. Salah satunya silek, yang secara umum menurut pemahaman tradisi merujuk dari kata silaturahmi, dengan arti kata persahabatan dan persaudaraan. Silek ko ada dalam nama langkah-langkah 3. Yang kedua langkah 4. Yang ketiga langkah 5. Dan sebut nama langkah 3, kata 3. Pertama kata Allah, yang kedua kata Muhammad, yang ketiga kata Ali. Disebut langkah 4 malaikat berempat. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israel, keempat Israfil. Sudah tu langkah 5. Langkah 5 ko maksudnya agama Islam ada punya 5. Pertama mengucap di rumah syahadat. Yang kedua sembahyang 5 waktu dalam hari semalam. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat bayar zakat. Yang kelima naik haji. Itu agama Islam. Pandang ada 4. Pandang hakikat, pandang ma'rifat, pandang tarikat, pandang syariat. Itu yang keputusan silek Tanjung Langgai yang kami warisi dari moyang kami. Silek Langgai memang tak seterkenal silek lainnya yang ada di Minangkabau. Tetapi satu jurus yang ada dalam silek Langgai, yaitu Tenju Langgai, cukup tersohor di kalangan pelaku seni tradisi silek. Sehingga ada sebutan silek lintau, pauh piaman, Tenju Langgai. Namun silek dan Tenju Langgai menjadi bias ketika informasi yang beredar tidak cukup banyak menerangkan filosofi. Kemudian asumsi-asumsi buruklah yang berkembang turun-temurun. Ya kami dulu baca silek ko, yo baca mengaji, ya ada pakai syarat, atau pakai jampi, atau ada barenya, ada pitinya, ada kain putihnya, ada situasi dinginnya, cukup-cukupnya. Itu perlengkapan kami mengaji. Ada lidinya bagai untuk pelambut kalau ada salah. Dalam sembahan adat silek batin,
Dalam penghormatan 4 penjuru mata angin, digunakan tawar yang 4. Dalam adat Minangkabau, dinamakan Sitawa, Sidingin, Cikumpai, Cikarau. Namun dalam gerak sile itu, dibuka dengan adat Limbago, maka diberlakukanlah azas 64 dalam adat Minangkabau yang tertuang dalam lingkup Carano dan Sapataka. Adat yang terkandung dalam sile Minangkabau menggunakan azas zahir dan batin. Selain dalam gerak, memulai sile Minangkabau di galanggang yang bersasaran menjilih di tepi air. Para pendekar atau tuo sile mempergunakan langkah persembahan ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan dalam penghormatan kepada makhluk, baik itu manusia maupun seisi alam yang zahir. Dan nanti dia baru silek kami ko layi mo batin. Ada batinnya, ada layinya. Kalau layinya, ayo berbuat langkah. Kalau di batin tidak berlangkah. Abi kata tidak berkata, abi garak tak bergarak. Apa itu Allah sama tomato. Sile Langgai juga beriringan dengan kegiatan kesurau. Lahir dan batin berjalan bersamaan, bukan sebagai penepuk dada, tapi penunduk hati. Tenyu Langgai adalah warisan budaya leluhur, patut diwarisi dan diluruskan. Biar tak bias, biar tak segala menjadi mistis. Mana terkait nak disampaikan, kok ada nak berkanda. Bunyi dapet sampai kini bisa. Kalau dia majan wanita lain tak lalu lero. Umur lah lanjut juga. Dua lah dalam, bukit dah tinggi. Angok lah sasak, kaki dah panik. Taremo lepas aku. Dan Langgai sampai sekarang kini. Langkah 3 bunyi minta. Langkah 5 bunyi minta. Pesan kami kepada anak kepanakan, dia berajarlah tentang kesenian atau silik atau main padang atau tari menari. Kalau tidak berajar anak kepanakan do, tentu hilang silik kita ko atau tari-tarian kita ko. Ugi kita kalau tidak namu baca. Siapa tu lain nak menolong pusako kalau tidak nak mudah-mudah. Sari di ulu talam nanti tiba di Bamban tape bana. Malang orang lain kat sipi tiba di badan tape bana. Mani le tabu di gurun. Mani nak sampai le kapucuknya. Kalau kami le nangka turun. Barang biletang lah di usunya. Hutan sabu ya di ulu Langgai. Tumbuh di ler yang panakian. Kota sabu ya badan bacayai. Ginju nanti yuk pasandian.
Silik lintau acung padaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Mulai daripada ayat keramat, dulu kepada yang kuaji kepada kami, mulai baca ngaji Al-Quran, ayo sanjo kami mengaji. Sudah tu beko siap jam 8 lewat, mulai baca basilik. Pertama silik ko langkah pertama langkah Allah, yang kedua langkah Muhammad, yang ketiga langkah Ali. Di tiga kata, tiga langkah itu memenuhi elemen ayat kami. Pandang syariat, pandang tarikat, pandang ma'rifat, pandang hakikat. Itu disebut tenju langgai. Lahir batin. Sari di ulu talang nanti tiba di Bamban Tape Bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan Tape Bana. Langgai adalah sebuah kampung yang terletak di Hulu Suranti, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kampung ini masuk ke dalam pemerintahan Kecamatan Sutera, Kenegarian Gantiang Mudia Utara Surantiah. Menurut tutur masyarakat setempat, nama kampung Langgai berasal dari menerokannya orang-orang yang turun dari alam Surambi Sungai Pagu. Mereka bermudi dan menemukan sebuah tempat yang sesuai untuk dijadikan kampung. Langgai dalam sejarahnya berarti Lainggan Iko. Sama dengan jalan yang sudah buntu, sudah sampai di sini tidak mungkin ditambah lagi, lantaran hanya ditemukan bukit-bukit yang sangat tinggi. Begitulah masyarakat setempat memaparkan asal mula kampung Langgai. Saya atas nama Bujang Selamat, umur 62, kelahiran di Langgai, anak keponakan daripada anak cucu daripada ayat keramat. Hotang sabuya di ulu Langgai, tumbuh di hilir yang tanah kian. Kota sabuya badan bacayai, binyu nanti pasadian. Pucuk pau lah silaro pau, kami Asal mulanya dulu kami kau datang dari Sungai Pagu. Adik jauhan Tiba di Langgai kau banamu Langgai kau dulu namanya Langgan. Kini banamu Langgai. dari laka padang datang. Masyarakat Langgai umumnya bekerja sebagai peladang gambir. Tangan paniklah pangalan. Mereka juga masih melanjutkan tradisi mondok. Hampir 80% anak-anak Langgai sekolah ke pesantren. Bilik-bilik tabang kasamak tiba samak makan padi dari nyit tu mamak lapar kepada kami. Dia ayat nama kami nama-nama pertama setahu kami ayat karamat. Ada orang menyebut nama ayat daerah. Ada orang menyebut nama beliau ayat syariat nama beliau. Jadi keponakan daripada itu nama Angku Haji. Angku Haji Ketek, nama kedua nama beliau Angku Labai. Jadi kami sendiri keponakan daripada Angku Labai, yang Angku Haji. Allahumma ja'alna qabla rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'alna qabla rawdatan min riyadil jannah. Allahumma sallallahu wa sallam ala salatan takun lana biha wa ya arhamar rahimin.
اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت بنور كتابك عددا برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Jadi naik keramat ko dulu ada munyo nak buah bampek orang. Pertama nak buah lewang ko je ketek. Yang kedua ayat aja pelawan. Dan ketiga siga mato. Dan keempat ayat kulipa anak ayat keramat. Jadi sendiri angku haji setahu kami tu angku haji dai. Angku haji ketek ko kerja lo siang hari bawa sao untuk mencari kehidupan. Malam beliau maja mengaji Al-Quran. Siap jam 8 lewat, beliau mulai maja basilek. Aku dibawa aku sahabat sarale dulu. Aku juga itu mbak guru dari masyarakat yang banyak. Jadi itulah tu menurut silek kepada kami. Disebut dia dua menang silek lintau acung padaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Seketek-seketek. Silek lintau ancung piaman lela di Palu tenju di langgai. Itu diwarisi di nenek kami sejak di nenek moyang kami sampai sekarang kini. Masih silek dulu dia menuntui mengajar silek, diulakkan. Silek macam nenek moyang kita, ayat keramat, sampai kini lain nak hilang. Langgai dengan segala warisan leluhurnya meninggalkan banyak budaya seni tradisional. Salah satunya silek yang secara umum menurut pemahaman tradisi merujuk dari kata silaturahmi dengan arti kata persahabatan dan persaudaraan. Silek ko ada nama langkah-langkah 3. Yang kedua langkah 4, yang ketiga langkah 5. Dan sabut nama langkah 3, kata 3. Pertama kata Allah, yang kedua kata Muhammad, yang ketiga kata Ali. Disebut langkah 4 malaikat berempat. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israel, yang keempat Israfil. Sudah tu langkah 5. Langkah 5 ko maksudnya agama Islam ada punya 5. Pertama mengucap di rumah syahadat. Yang kedua sembahyang 5 waktu dalam hari semalam. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat bayar zakat. Yang kelima naik haji. Itu agama Islam. Pandang ada 4. Pandang hakikat, pandang ma'rifat, pandang tarikat, pandang syariat. Itu yang keputusan silek Tanjung Langgai yang kami warisi dari moyang kami. Silek Langgai memang tak seterkenal silek lainnya yang ada di Minangkabau. Tetapi satu jurus yang ada dalam silek Langgai, yaitu Tenju Langgai, cukup tersohor di kalangan pelaku seni tradisi silek. Sehingga ada sebutan silek lintau, pauh piaman, Tenju Langgai. Namun silek dan Tenju Langgai menjadi bias ketika informasi yang beredar tidak cukup banyak menerangkan filosofi. Kemudian asumsi-asumsi buruklah yang berkembang turun-temurun. Ayo kami dulu baca silek ko, yo baca mengaji, ya ada pakai syarat, ada pakai jampi, atau ada barenya, ada pitinya, ada kain putihnya, ada situasi dinginnya, cukup-cukumpainya. Itu perlengkapan kami mengaji. Ada lidinya bagai untuk pelambut kalau ada salah. Dalam sembahan adat silek batin,
Dalam penghormatan 4 penjuru mata angin, digunakan tawar yang 4. Dalam adat Minangkabau, dinamakan Sitawa, Sidingin, Cikumpai, Cikarau. Namun dalam gerak sile itu, dibuka dengan adat Limbago, maka diberlakukanlah azas nan 4 dalam adat Minangkabau yang tertuang dalam lingkup Carano nan Sapataka. Adat yang terkandung dalam sile Minangkabau menggunakan azas zahir dan batin. Selain dalam gerak, memulai sile Minangkabau di galanggang yang bersasaran menjilih di tepi air. Para pendekar atau tua sile mempergunakan langkah persembahan ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan dalam penghormatan kepada makhluk, baik itu manusia maupun seisi alam yang zahir. Dan nanti dia baru silek kami ko layi mo batin. Ada batinnya, ada layinya. Kalau layinya, ayo berbuat langkah. Kalau di batin tidak berlangkah. Abi kata nak berkata, abi garak tak bergarak. Apa itu Allah sama tomato. Sile Langgai juga beriringan dengan kegiatan kesurau. Lahir dan batin berjalan bersamaan, bukan sebagai penepuk dada, tapi penunduk hati. Tenju Langgai adalah warisan budaya leluhur, patut diwarisi dan diluruskan. Biar tak bias, biar tak segala menjadi mistis. Mana kete nak disampaikan kok ada nak bakanda. Buli dapat sampai kini bisa. Awak dia majan wanita lain tak lalu lero. Umur lah lanjut juga. Dua lah dalam, bukit dah tinggi. Angok lah sasak, kaki dah panik. Kareno lepas aku. Dan Langgai sampai sekarang kini. Langkah 3 buli minta. Langkah 5 buli minta. Pesan kami kepada anak kepanakan, dia berajalah tentang kesenian atau silek atau main padang atau tari menari. Kalau hendak beraja anak kepanakan do, tentu hilang silek kita ko atau tari-tarian kita ko. Ugi kita kalau hendak namu baja. Siapa tu lain nak menolong pusako kalau hendak nak mudah-mudah. Sari di ulu talang nanti tiba di Bamban Tape Bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan Tape Bana. Mani le tabu di gurun. Mani nak sampai le kapucuknya. Kalau kami le nangka turun. Barang biletang lah diusuknya. Hutan sabu ya di ulu Langgai. Tumbuh di ler yang panakian. Kota sabu ya badan bacai. Ginyu nanti yuk pasandian.
Silik lintau acung padaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Mulai daripada ayat karamat, dulu kepada Wang Kuaji, yang Kuaji kepada kami, mulai baca ngaji Al-Quran, ayo sanjo kami mengaji. Sudah tu beko siap jam 8 lewat, mulai baca basilek. Pertama silek ko langkah pertama langkah Allah, yang kedua langkah Muhammad, yang ketiga langkah Ali. Di tiga kata, tiga langkah. Itu menuai elemen ayat kami. Pandang syariat, pandang tarikat, pandang ma'rifat, pandang hakikat. Itu disebut tenju langgai. Lagi babatin. Sari di ulu talam nanti tiba di Bamban tapi bana malang orang lain gak sipi tiba di badan tapi bana. Langgai adalah sebuah kampung yang terletak di Hulu Suranti, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kampung ini masuk ke dalam pemerintahan Kecamatan Sutera, Kenegarian Gantiang Mudia Utara Surantiah. Menurut tutur masyarakat setempat, nama kampung Langgai berasal dari menerokannya orang-orang yang turun dari alam Surambi Sungai Pagu. Mereka bermudi dan menemukan sebuah tempat yang sesuai untuk dijadikan kampung. Langgai dalam sejarahnya berarti Lainggan Iko. Sama dengan jalan yang sudah buntu, sudah sampai di sini tidak mungkin ditambah lagi, lantaran hanya ditemukan bukit-bukit yang sangat tinggi. Begitulah masyarakat setempat memaparkan asal mula kampung Langgai. Saya atas nama Bujang Selamat, umur 62, kelahiran di Langgai, anak keponakan daripada anak cucu daripada ayat karamat. Hotan sabu ya di ulu Langgai, tumbuh di ler yang tanah kian. Kota sabu ya badan bacayai, binyu nanti pasadian. Pucuk pau lah silaro pau. Asal mulanya dulu kami kau datang dari Sungai Pagu. Adik jauhan Tiba di Langgai kau banamu Langgai kau dulu namanya Langgan. Kini banamu Langgai. dari laka padang datang. Masyarakat Langgai umumnya bekerja sebagai peladang gambir. Tangan panik lapangalan. Mereka juga masih melanjutkan tradisi mondok. Hampir 80% anak-anak Langgai sekolah ke pesantren. Bilik-bilik tabang kasamak tiba sama makan padi dari nyit tu mamak lapar kepada kami. Dia ayat nama kami nama-nama pertama setahu kami ayat karamat. Ada orang menyebut nama ayat daerah. Ada orang menyebut nama beliau ayat syariat nama beliau. Jadi keponakan daripada itu nama Angku Haji. Angku Haji Ketek, nama kedua nama beliau Angku Labai. Jadi kami sendiri keponakan daripada Angku Labai, yang Angku Haji. Allahumma ja'alna qabla rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'alna qabla rawdatan min riyadil jannah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan takunna biha al-rahmati wa ya arhamar rahimin.
اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت بنور قدامتك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Jadi naik keramat ko dulu ada monyo nak buah bampek orang. Pertama nak buah lewang ko je ketek. Yang kedua air aja pelawan. Dan ketiga sikam ato. Dan keempat air kulipa anak air keramat. Jadi sendiri angku haji, setahu kami tu angku haji dari angku haji ketek ko kerja lo siang hari bawa sao untuk mencari kehidupan. Malam beliau maja mengaji Al-Quran. Siap jam 8 lewat, beliau mulai maja basilek. Aku dibawa aku sampai sana dulu lah. Angku haji ketek tu mbak guru dari masyarakat banyak. Jadi itulah tu menurut silek kepada kami. Disebut dia menang silek lintau acung padaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Seketek-seketek. Silek lintau ancung piaman lela di Palu tenju di Langgai. Itu medibarsi di nenek kami, sejak di nenek moyang kami sampai sekarang kini. Masih silek dulu dia menuntui maja silek, diulakkan. Silek macam nenek moyang kita, air keramat, sampai kini lain dah hilang. Langgai dengan segala warisan leluhurnya meninggalkan banyak budaya seni tradisional. Salah satunya silek, yang secara umum menurut pemahaman tradisi merujuk dari kata silaturahmi, dengan arti kata persahabatan dan persaudaraan. Silek ko ada dalam nama langkah-langkah 3. Yang kedua langkah 4. Yang ketiga langkah 5. Dan sebut nama langkah 3, kata 3. Pertama kata Allah, yang kedua kata Muhammad, yang ketiga kata Ali. Disebut langkah 4 malaikat berempat. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israel, keempat Israfil. Sudah tu langkah 5. Dan kalimah ko maksudnya agama Islam ada punya 5. Pertama mengucap di rumah syahadat. Yang kedua sembahyang 5 waktu dalam hari semalam. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat bayar zakat. Yang kelima naik haji. Itu agama Islam. Pandang ada 4. Pandang hakikat, pandang ma'rifat, pandang tarikat, pandang syariat. Itu yang keputusan silek Tanjung Langgai yang kami warisi dari moyang kami. Silek Langgai memang tak seterkenal silek lainnya yang ada di Minangkabau. Tetapi satu jurus yang ada dalam silek Langgai, yaitu Tenju Langgai, cukup tersohor di kalangan pelaku seni tradisi silek. Sehingga ada sebutan silek lintau, pauh piaman, Tenju Langgai. Namun silek dan Tenju Langgai menjadi bias ketika informasi yang beredar tidak cukup banyak menerangkan filosofi. Kemudian asumsi-asumsi buruklah yang berkembang turun-temurun. Ya kami dulu baca silek ko, yo baca mengaji, ya ada pakai syarat, atau pakai jampi, atau ada barenya, ada pitinya, ada kain putihnya, ada situasi dinginnya, cukup-cukumpainya. Itu perlengkapan kami mengaji. Ada lidinya bagai untuk pelambut kalau ada nak salah. Dalam sembahan adat silek batin,
Dalam penghormatan 4 penjuru mata angin, digunakan tawar yang 4. Dalam adat Minangkabau, dinamakan Sitawa, Sidingin, Cikumpai, Cikarau. Namun dalam gerak sile itu, dibuka dengan adat Limbago, maka diberlakukanlah azas 64 dalam adat Minangkabau yang tertuang dalam lingkup Carano nan Sapataga. Adat yang terkandung dalam sile Minangkabau menggunakan azas zahir dan batin. Selain dalam gerak, memulai sile Minangkabau di galanggang yang bersasaran menjili di tepi air. Para pendekar atau tuo sile mempergunakan langkah persembahan ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan dalam penghormatan kepada makhluk, baik itu manusia maupun seisi alam yang zahir. Dan nanti dia baru silek kami ko layi mo batin. Ada batinnya, ada layinya. Kalau layinya, ayo berbuat langkah. Kalau di batin tidak berlangkah. Abi kata tak berkata, abi garak tak bergarak. Apa itu Allah sama tumato. Sile Langgai juga beriringan dengan kegiatan kesurau. Lahir dan batin berjalan bersamaan, bukan sebagai penepuk dada, tapi penunduk hati. Tenyu Langgai adalah warisan budaya leluhur, patut diwarisi dan diluruskan. Biar tak bias, biar tak segala menjadi mistis. Mana terkete nak disampaikan kok ada nak berkanda. Bunyi dapat sampai kini bisa. Kalau dia majan wanita lain tak lalu lero. Umur lah lanjut juga. Dua lah dalam, bukit dah tinggi. Angok lah sasak, kaki dah panik. Taremo lepas aku. Dan Langgai sampai sekarang kini. Langkah 3 bunyi minta. Langkah 5 bunyi minta. Pesan kami kepada anak kepanakan, dia berajarlah tentang kesenian atau silik atau main padang atau tari menari. Kalau tidak berajar anak kepanakan do, tentu hilang silik kita ko atau tari-tarian kita ko. Ugi kita kalau tidak namu baca. Siapa tu lain nak menolong pusako kalau tidak nak mudah-mudah. Sari di ulu talang nanti tiba di Bamban tape bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan tape bana. Mani le tabu di gurun. Mani nak sampai le kapucuknya. Kalau kami le nangka turun. Barang biletang lah di usuknya. Hutan sabu ya di ulu Langgai. Tumbuh di ler yang panakian. Kota sabu ya badan bacayai. Ginju nanti yuk pasandian.
Silik lintau acung pariaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Mulai daripada ayat keramat, dulu kepada yang kuaji kepada kami, mulai baca ngaji Al-Quran, sanjo kami mengaji. Sudah tu beko siap jam 8 lewat, mulai baca basilik. Pertama silik ko langkah pertama langkah Allah, yang kedua langkah Muhammad, yang ketiga langkah Ali. Di tiga kata, tiga langkah itu menuai elemen ayat kami. Pandang syariat, pandang tarikat, pandang ma'rifat, pandang hakikat. Itu yang disebut tenju langgai. Lahir batin. Sari di ulu talang nanti tiba di Bamban Tape Bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan Tape Bana. Langgai adalah sebuah kampung yang terletak di Hulu Suranti, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kampung ini masuk ke dalam pemerintahan Kecamatan Sutera, Kenegarian Gantiang Mudia Utara Surantiah. Menurut tutur masyarakat setempat, nama kampung Langgai berasal dari menerokannya orang-orang yang turun dari alam Surambi Sungai Pagu. Mereka bermudi dan menemukan sebuah tempat yang sesuai untuk dijadikan kampung. Langgai dalam sejarahnya berarti Lainggan Iko. Sama dengan jalan yang sudah buntu, sudah sampai di sini tidak mungkin ditambah lagi, lantaran hanya ditemukan bukit-bukit yang sangat tinggi. Begitulah masyarakat setempat memaparkan asal mula kampung Langgai. Saya atas nama Bujang Selamat, umur 62, kelahiran di Langgai, anak keponakan daripada anak cucu daripada ayat keramat. Hotan sabu ya di ulu Langgai, tumbuh di ler yang tanah kian. Kota sabu ya badan bacayai, binyu nanti pasadian. Pucuk pau lah silaro pau, kami Asal mulanya dulu kami ikut datang dari Sungai Pagu. Adik jauhan Tiba di Langgai ko banamu na Langgai ko dulu namanya Langgan. Kini banamu Langgai. Dari laka padang datang. Masyarakat Langgai umumnya bekerja sebagai peladang gambir. Tangan panik lapangalan. Mereka juga masih melanjutkan tradisi mondok. Hampir 80% anak-anak Langgai sekolah ke pesantren. Bilik-bilik tabang kasamak tiba samak makan padi dari nyit tu mamak lapar kepada kami. Dia ayat nama kami nama pertama setahu kami ayat karamat. Ada orang menyebut nama ayat daerah. Ada orang menyebut nama beliau ayat syariat nama beliau. Jadi keponakan daripada itu nama Angku Haji. Angku Haji Ketek, nama kedua nama beliau Angku Labai. Jadi kami sendiri keponakan daripada Angku Labai, yang Angku Haji. Allahumma ja'alna qabla rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'alna qabla rawdatan min riyadil jannah. Allahumma salli ala Muhammad salatan takun lana ya arhamar rahimin.
اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت بنور قدامك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Jadi naik keramat ko dulu ada munyo nak buah bampek orang. Pertama nak buah lewang ko je ketek. Yang kedua ayat aja pelawan. Dan ketiga ayat siga mato. Dan keempat ayat kulipa anak ayat keramat. Jadi sendiri angku haji setahu kami tatung ku haji dai. Angku haji ketek ko akhir jelo siang hari bawa sao untuk mencari kehidupan. Malam beliau maja mengaji Al-Quran. Siap jam 8 lewat, beliau mulai maja basilek. Aku dibawa aku sampai sarale dulu. Aku juga itu mbak guru dari masyarakat yang banyak. Jadi itulah tu menurut silek kepada kami. Disebut dia dua menang silek lintau acung padaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Seketek-seketek. Silek lintau ancung piaman lela di Palu, tenju di Langgai. Itu di warsi di nenek kami, sejak di nenek moyang kami sampai sekarang kini. Masih silek dulu dia menuntui mengajar silek, diulakkan. Silek macam nenek moyang kita, ayat keramat, sampai kini lain tak hilang. Langgai dengan segala warisan leluhurnya meninggalkan banyak budaya seni tradisional. Salah satunya silek, yang secara umum menurut pemahaman tradisi merujuk dari kata silaturahmi, dengan arti kata persahabatan dan persaudaraan. Silek ko ada dalam nama langkah-langkah 3. Yang kedua langkah 4. Yang ketiga langkah 5. Dan sebut nama langkah 3, kata 3. Pertama kata Allah, yang kedua kata Muhammad, yang ketiga kata Ali. Disebut langkah 4 malaikat berempat. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israel, yang keempat Israfil. Sudah tu langkah 5. Langkah 5 ko maksudnya agama Islam ada punya 5. Pertama mengucap di rumah syahadat, yang kedua sembahyang 5 waktu dalam hari semalam, yang ketiga berpuasa, yang keempat bayar zakat, yang kelima naik haji. Itu agama Islam. Pandang ada 4. Pandang hakikat, pandang ma'rifat, pandang tarikat, pandang syariat. Itu yang keputusan silek Tanjung Langgai yang kami warisi dari moyang kami. Silek Langgai memang tak seterkenal silek lainnya yang ada di Minangkabau. Tetapi satu jurus yang ada dalam silek Langgai, yaitu Tenju Langgai, cukup tersohor di kalangan pelaku seni tradisi silek. Sehingga ada sebutan silek lintau, pauh piaman, Tenju Langgai. Namun silek dan Tenju Langgai menjadi bias ketika informasi yang beredar tidak cukup banyak menerangkan filosofi. Kemudian asumsi-asumsi buruklah yang berkembang turun-temurun. Ya kami dulu baca silek ko, yo baca mengaji, ya ada pakai syarat, atau pakai jampi, atau ada barenya, ada pitinya, ada kain putihnya, ada situasi dinginnya, cukup kumpainya. Itu perlengkapan kami mengaji. Ada lidinya bagai untuk pelambut kalau ada salah. Dalam sembahan adat silek batin,
Dalam penghormatan 4 penjuru mata angin, digunakan tawar yang 4. Dalam adat Minangkabau, dinamakan Sitawa, Sidingin, Cikumpai, Cikarau. Namun dalam gerak sile itu, dibuka dengan adat Limbago, maka diberlakukanlah azas nan 4 dalam adat Minangkabau yang tertuang dalam lingkup Carano nan Sapataka. Adat yang terkandung dalam sile Minangkabau menggunakan azas zahir dan batin. Selain dalam gerak, memulai sile Minangkabau di galanggang yang bersasaran menjilid di tepi air. Para pendekar atau tua sile mempergunakan langkah persembahan ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan dalam penghormatan kepada makhluk, baik itu manusia maupun seisi alam yang zahir. Dan nanti dia baru silek kami ko layi mo batin. Ada batinnya, ada layinya. Kalau layinya, ayo berbuat langkah. Kalau di batin tidak berlangkah. Abi kata tidak berkata, abi garak tak bergarak. Apa itu Allah sama tomato. Sile Langgai juga beriringan dengan kegiatan kesurau. Lahir dan batin berjalan bersamaan, bukan sebagai penepuk dada, tapi penunduk hati. Tenju Langgai adalah warisan budaya leluhur, patut diwarisi dan diluruskan. Biar tak bias, biar tak segala menjadi mistis. Mana kete nak disampaikan kok ada nak bakanda. Bunyi tapi sampai kini bisa. Kalau dia majan wanita lain tak lalu lero. Umur lah lanjut juga. Dua lah dalam, bukit dah tinggi. Angok lah sasak, kaki dah panik. Karemo lepas aku. Dan Langgai sampai sekarang kini. Langkah 3 bunyi minta. Bila 5 bunyi minta. Pesan kami kepada anak kepanakan, dia berajalah tentang kesenian atau silik atau main padang atau tari menari. Kalau tidak beraja anak kepanakan do, tentu hilang silik kita ko atau tari-tarian kita ko. Ugi kita kalau tidak namu baja. Siapa tu lain nak menolong pusako kalau tidak nak mudah-mudah. Sari di ulu talang nanti tiba di Bamban tape bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan tape bana. Mani le tabu di gurun. Mani nak sampai le kaput yuknyo. Kalau kami le nangka turun. Barang biletang lah di usuknya. Hutan sabuya di ulu Langgai. Tumbuh di ler yang panakian. Kota sabuya badan bacayai. Ginyu nanti yuk pasandian.
Silik lintau acung padaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Mulai daripada ayat keramat, dulu kepada Wang Kuaji, yang Kuaji kepada kami, mulai baca ngaji Al-Quran, ayo sanjo kami mengaji. Sudah tu beko siap jam 8 lewat, mulai baca basilek. Pertama silek ko langkah pertama langkah Allah, yang kedua langkah Muhammad, yang ketiga langkah Ali. Di tiga kata, tiga langkah. Itu menuai elemen ayat kami. Pandang syariat, pandang tarikat, pandang ma'rifat, pandang hakikat. Itu disebut tenju langgai. Lahir batin. Sari di ulu talam nanti tiba di Bamban tape bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan tape bana. Langgai adalah sebuah kampung yang terletak di Hulu Suranti, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kampung ini masuk ke dalam pemerintahan Kecamatan Sutera, Kenegarian Gantiang Mudia Utara Surantia. Menurut tutur masyarakat setempat, nama kampung Langgai berasal dari menerokannya orang-orang yang turun dari alam Surambi Sungai Pagu. Mereka bermudik dan menemukan sebuah tempat yang sesuai untuk dijadikan kampung. Langgai dalam sejarahnya berarti Lainggan Iko. Sama dengan jalan yang sudah buntu, sudah sampai di sini tidak mungkin ditambah lagi, lantaran hanya ditemukan bukit-bukit yang sangat tinggi. Begitulah masyarakat setempat memaparkan asal mula kampung Langgai. Saya atas nama Bujang Selamat, umur 62, kelahiran di Langgai, anak keponakan daripada anak cucu daripada ayat keramat. Otang sabu ya di ulu Langgai, tumbuh di lereng tanah kian. Kota sabu ya badan bacayai, binyu nanti pasadian. Pucuk pau lah silaro pau. Asal mulanya dulu kami kau datang dari Sungai Pagu. Adik jauhan Tiba di Langgai kau banamu Langgai kau dulu namanya Langgan. Kini banamu Langgai. Dari laka padang datang. Masyarakat Langgai umumnya bekerja sebagai peladang gambir. Tangan paniklah pangalan. Mereka juga masih melanjutkan tradisi mondok. Hampir 80% anak-anak Langgai sekolah ke pesantren. Bilik-bilik abang kasamak tiba sama makan padi dari nyit tu mamak lapar kepada kami. Dia ayat nama kami nama-nama pertama setahu kami ayat keramat. Ada orang menyebut nama ayat daerah. Ada orang menyebut nama beliau ayat syariat nama beliau. Jadi keponakan daripada itu nama Angku Haji. Angku Haji Ketek, nama kedua nama beliau Angku Labai. Jadi kami sendiri keponakan daripada Angku Labai, yang Angku Haji. اللهم اجعلنا قبلها روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلنا قبله روضة من رياض الجنة. اللهم صل وسلم وبارك وسلم صلاة تكون لنا بها وأتيك يا أرحم الراحمين.
اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور قدامتك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Jadi naik keramat ko dulu ada monyo nak buah bampek orang. Pertama nak buah lewang ko je ketek. Yang kedua ayat aja pelawan. Dan ketiga siga mato. Dan keempat ayat kulipa anak ayat keramat. Jadi sendiri angku haji setahu kami tu angku haji dari angku haji ketek ko kerja lo siang hari bawa sao untuk mencari kehidupan, malam beliau maja mengaji Al-Quran. Siap jam 8 lewat beliau mulai maja basilek. Aku dibawa aku sampai sarale dulu lah. Angku haji ketek tu mbak guru dari masyarakat banyak. Jadi itulah tu menurut silek kepada kami. Disebut dia dua menang silek lintau acung pariaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Seketek-seketek. Silek lintau ancung piaman lela di Palu tenju di Langgai. Itu dari warsi di nenek kami, sejak di nenek moyang kami sampai sekarang kini. Masih silek dulu dia menuntui maja silek, diulakkan. Silek macam nenek moyang kita, ayat keramat, sampai kini lain nak hilang. Langgai dengan segala warisan leluhurnya meninggalkan banyak budaya seni tradisional. Salah satunya silek yang secara umum menurut pemahaman tradisi merujuk dari kata silaturahmi dengan arti kata persahabatan dan persaudaraan. Silek ko ada dalam nama langkah-langkah 3. Yang kedua langkah 4. Dan ketiga langkah 5. Dan sebut nama langkah 3, kata 3. Pertama kata Allah, yang kedua kata Muhammad, yang ketiga kata Ali. Disebut langkah 4 malaikat berempat. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israel, yang keempat Israfil. Sudah tu langkah 5. Dan kalimah ko maksudnya agama Islam ada punya 5. Pertama mengucap di rumah syahadat. Yang kedua sembahyang 5 waktu dalam hari semalam. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat bayar zakat. Yang kelima naik haji. Itu agama Islam. Pandang ada 4. Pandang hakikat, pandang ma'rifat, pandang tarikat, pandang syariat. Itu yang keputusan silek Tanjung Langgai yang kami warisi dari moyang kami. Silek Langgai memang tak seterkenal silek lainnya yang ada di Minangkabau. Tetapi satu jurus yang ada dalam silek Langgai, yaitu Tenju Langgai, cukup tersohor di kalangan pelaku seni tradisi silek. Sehingga ada sebutan silek lintau, pauh piaman, Tenju Langgai. Namun silek dan Tenju Langgai menjadi bias ketika informasi yang beredar tidak cukup banyak menerangkan filosofi. Kemudian asumsi-asumsi buruklah yang berkembang turun-temurun. Ya kami dulu baca silek ko, yo baca mengaji, ya ada pakai syarat, atau pakai jampi, atau ada barenya, ada pitinya, ada kain putihnya, ada situasi dinginnya, cukup-cukupnya. Itu perlengkapan kami mengaji. Ada lidinya bagai untuk pelambut kalau ada salah. Dalam sembahan adat silek batin,
Dalam penghormatan 4 penjuru mata angin, digunakan tawar yang 4. Dalam adat Minangkabau, dinamakan Sitawa, Sidingin, Cikumpai, Cikarau. Namun dalam gerak sile itu, dibuka dengan adat Limbago, maka diberlakukanlah azas nan 4 dalam adat Minangkabau yang tertuang dalam lingkup Carano nan Sapataka. Adat yang terkandung dalam sile Minangkabau menggunakan azas zahir dan batin. Selain dalam gerak, memulai sile Minangkabau di galanggang yang bersasaran menjili di tepi air. Para pendekar atau tuo sile mempergunakan langkah persembahan ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan dalam penghormatan kepada makhluk, baik itu manusia maupun seisi alam yang zahir. Dan nanti dia baru silek kami ko layi batin. Ada batinnya, ada layinya. Kalau layinya, ayo berbuat langkah. Kalau di batin tidak berlangkah. Abi kata tidak berkata, abi garak tak bergarak. Apa itu Allah sama tomato. Sile Langgai juga beriringan dengan kegiatan kesurau. Lahir dan batin berjalan bersamaan, bukan sebagai penepuk dada, tapi penunduk hati. Tenyu Langgai adalah warisan budaya leluhur, patut diwarisi dan diluruskan. Biar tak bias, biar tak segala menjadi mistis. Mana ketek nak disampaikan kok ada nak bakanda. Bunyi dapat sampai kini bisa. Kalau dia macam wanita lain tak lalu lero. Umur lah lanjut juga. Dua lah dalam, bukit dah tinggi. Angok lah sasak, kaki dah panik. Karemo lepas aku. Dan Langgai sampai sekarang kini. Langkah 3 bunyi minta. Langkah 5 bunyi minta. Pesan kami kepada anak kepanakan, dia berajalah tentang kesenian atau silik atau main padang atau tari menari. Kalau tidak beraja anak kepanakan do, tentu hilang silik kita ko atau tari-tarian kita ko. Ugi kita kalau tidak namu baja. Siapa tu lain nak menolong pusako kalau tidak nak mudah-mudah. Sari di ulu talang nanti tiba di Bamban tape bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan tape bana. Mani le tabu di gurun. Mani nak sampai le kapucuknya. Kalau kami le nangka turun. Barang biletang lah diusuknya. Hutan sabu ya di ulu Langgai. Tumbuh di ler yang panakian. Kota sabu ya badan bacayai. Ginyu nanti yuk pasandian.
Silek lintau acung padaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Mulai daripada ayat keramat, dulu kepada orang kuaji kepada kami, mulai baca ngaji Al-Quran, sanjo kami mengaji. Sudah tu beko siap jam 8 lewat, mulai baca basilek. Pertama silek ko langkah pertama langkah Allah, yang kedua langkah Muhammad, yang ketiga langkah Ali. Di tiga kata, tiga langkah itu menuai elemen ayat kami. Pandang syariat, pandang tarikat, pandang ma'rifat, pandang hakikat. Itu disebut tenju langgai. Lahir batin. Sari di ulu talang nanti tiba di Bamban Tape Bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan Tape Bana. Langgai adalah sebuah kampung yang terletak di Hulu Suranti, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kampung ini masuk ke dalam pemerintahan Kecamatan Sutera, Kenegarian Gantiang Mudia Utara Surantiah. Menurut tutur masyarakat setempat, nama kampung Langgai berasal dari menerokannya orang-orang yang turun dari alam Surambi Sungai Pagu. Mereka bermudi dan menemukan sebuah tempat yang sesuai untuk dijadikan kampung. Langgai dalam sejarahnya berarti Lainggan Iko. Sama dengan jalan yang sudah buntu, sudah sampai di sini tidak mungkin ditambah lagi, lantaran hanya ditemukan bukit-bukit yang sangat tinggi. Begitulah masyarakat setempat memaparkan asal mula kampung Langgai. Saya atas nama Bujang Selamat, umur 62, kelahiran di Langgai, anak keponakan daripada anak cucu daripada ayat keramat. Hotan sabu ya di ulu Langgai, tumbuh di hilir yang tanah kian. Kota sabu ya badan bacayai, binyu nanti pasadian. Pucuk pau lasilaro pau, kami Asal mulanya dulu kami ikut datang dari Sungai Pagu. Adik jauhan Tiba di Langgai ke banamu Langgai ke dulu namanya Langgan. Kini banamu Langgai. Dari laka padang datang. Masyarakat Langgai umumnya bekerja sebagai peladang gambir. Tangan panik lapangalan. Mereka juga masih melanjutkan tradisi mondok. Hampir 80% anak-anak Langgai sekolah ke pesantren. Bilik-bilik tabang kasamak tiba samak makan padi dan nyit tu mamak lapar kepada kami. Dia ayat nama kami, nama-nama pertama setahu kami ayat keramat. Ada orang menyebut nama ayat daerah. Ada orang menyebut nama beliau ayat syariat nama beliau. Jadi keponakan daripada itu nama Angku Haji. Angku Haji Ketek. Nama kedua nama beliau Angku Labai. Jadi kami sendiri keponakan daripada Angku Labai, yang Angku Haji. Allahumma ja'alna qabla rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'alna qabla rawdatan min riyadil jannah. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam ala salatan takun lana ya arhamar rahimin.
اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت بنور قدامتك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Jadi naik keramat ko dulu ada munyo nak buah bampek bang. Pertama nak buah lewang ko je ketek. Yang kedua ayat aja pelawan. Dan ketiga ayat siga mato. Dan keempat ayat kulipa anak ayat keramat. Jadi sendiri angku haji setahu kami tatung ku haji dai. Angku haji ketek ko akan jelo siang hari bawa sao untuk mencari kehidupan. Malam beliau mengajar mengaji Al-Quran. Siap jam 8 lewat, beliau mulai mengajar basilek. Aku dibawa aku sampai beliau dulu. Aku haji ketek tu mbak guru dari masyarakat yang banyak. Jadi itulah tu menurut silek kepada kami. Disebut dia menang silek lintau acung pariaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Seketek-seketek. Silek lintau ancung piaman lela di Palu, tenju di Langgai. Itu di warisi di nenek kami, sejak di nenek moyang kami sampai sekarang kini. Masih silek dulu dia menuntui mengajar silek, diulakkan. Silek macam nenek moyang kita, ayat keramat, sampai kini lain tak hilang. Langgai dengan segala warisan leluhurnya meninggalkan banyak budaya seni tradisional. Salah satunya silek, yang secara umum menurut pemahaman tradisi merujuk dari kata silaturahmi, dengan arti kata persahabatan dan persaudaraan. Silek ko ada dalam nama langkah-langkah 3. Yang kedua langkah 4. Yang ketiga langkah 5. Dan sebut nama langkah 3, kata 3. Pertama kata Allah, yang kedua kata Muhammad, yang ketiga kata Ali. Disebut langkah 4, malaikat berempat. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israel, yang keempat Israfil. Sudah tu langkah 5. Langkah 5 ko maksudnya agama Islam ada punya 5. Pertama mengucap di rumah syahadat, yang kedua sembahyang 5 waktu dalam hari semalam, yang ketiga berpuasa, yang keempat bayar zakat, yang kelima naik haji. Itu agama Islam. Pandang ada 4. Pandang hakikat, pandang ma'rifat, pandang tarikat, pandang syariat. Itu yang keputusan silek Tanjung Langgai yang kami warisi dari moyang kami. Silek Langgai memang tak seterkenal silek lainnya yang ada di Minangkabau. Tetapi satu jurus yang ada dalam silek Langgai, yaitu Tenju Langgai, cukup tersohor di kalangan pelaku seni tradisi silek. Sehingga ada sebutan silek lintau, pauh piaman, Tenju Langgai. Yang beredar tidak cukup banyak menerangkan filosofi ini. Kemudian asumsi-asumsi buruklah yang berkembang turun-temurun. Ayo kami dulu baca silek ko, yo baca mengaji, yo ada pakai syarat, atau pakai jampi, atau ada barenya, ada pitinya, ada kain putihnya, ada situasi dinginnya, cukup cumpainya. Itu perlengkapan kami mengaji. Ada lidinya bagai untuk pelambut kalau ada salah. Dalam sembahan adat silek batin, dalam penghormatan 4 penjuru mata angin,
digunakan tawar yang 4. Dalam adat Minangkabau dinamakan si tawa, si dingin, si kumpai, si karau. Namun dalam gerak sile itu dibuka dengan adat Limbago, maka diberlakukanlah azas nan 4 dalam adat Minangkabau yang tertuang dalam lingkup Carano nan Sapataga. Adat yang terkandung dalam sile Minangkabau menggunakan azas zahir dan batin. Selain dalam gerak, memulai sile Minangkabau di galanggang yang bersasaran menjilih di tepi air. Para pendekar atau tuo sile mempergunakan langkah persembahan ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan dalam penghormatan kepada makhluk, baik itu manusia maupun seisi alam yang zahir. Dan nanti dia baru silek kami ko layi mo batin. Ada batinnya, ada layinya. Kalau layinya, ayo berbuat langkah. Kalau di batin tidak berlangkah. Abi kata tidak berkata, abi garak tak bergarak. Apa itu Allah sama tomato. Sile Langgai juga beriringan dengan kegiatan kesurau. Lahir dan batin berjalan bersamaan, bukan sebagai penepuk dada, tapi penunduk hati. Tenyu Langgai adalah warisan budaya leluhur, patut diwarisi dan diluruskan. Biar tak bias, biar tak segala menjadi mistis. Mana terkete nak disampaikan kok ada nak bakanda. Bunyi dapet sampai kini bisa. Kalau dia majan wanita lain tak lalu lero. Umur lah lanjut juga. Dua lah dalam, bukit dah tinggi. Angok lah sasak, kaki dah panik. Taremo lepas aku. Dan Langgai sampai sekarang kini. Langkah 3 bunyi minta. Langkah 5 bunyi minta. Pesan kami kepada anak kepanakan, dia berajarlah tentang kesenian atau silik atau main padang atau tari menari. Kalau tidak berajar anak kepanakan do, tentu hilang silik kita ko atau tari-tarian kita ko. Ugi kita kalau tidak namu baca. Siapa tu lain nak menolong pusako kalau tidak nak mudah-mudah. Sari di ulu talang nanti tiba di Bamban tape bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan tape bana. Mani le tabu di gurun. Mani nak sampai le kapucuknya. Kalau kami le nangka turun. Barang biletang lah di usunya. Hutan sabu ya di ulu Langgai. Tumbuh di ler yang panakian. Kota sabu ya badan bacayai. Ginju nanti yuk pasandian.
Silek lintau acung padaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Mulai daripada ayat keramat, dulu kepada yang kuaji kepada kami, mulai baca ngaji Al-Quran, ayo sanjo kami mengaji. Sudah tu beko siap jam 8 lewat, mulai baca basilek. Pertama silek ko langkah pertama langkah Allah, yang kedua langkah Muhammad, yang ketiga langkah Ali. Di tiga kata, tiga langkah itu memenuhi elemen ayat kami. Pandang syariat, pandang tarikat, pandang ma'rifat, pandang hakikat. Itu disebut tenju langgai. Lahir batin. Sari di ulu talam nanti tiba di Bamban Tape Bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan Tape Bana. Langgai adalah sebuah kampung yang terletak di Hulu Suranti, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kampung ini masuk ke dalam pemerintahan Kecamatan Sutera, Kenegarian Gantiang Mudia Utara Surantiah. Menurut tutur masyarakat setempat, nama kampung Langgai berasal dari menerokannya orang-orang yang turun dari alam Surambi Sungai Pagu. Mereka bermudik dan menemukan sebuah tempat yang sesuai untuk dijadikan kampung. Langgai dalam sejarahnya berarti Lainggan Iko. Sama dengan jalan yang sudah buntu, sudah sampai di sini tidak mungkin ditambah lagi, lantaran hanya ditemukan bukit-bukit yang sangat tinggi. Begitulah masyarakat setempat memaparkan asal mula kampung Langgai. Saya atas nama Bujang Selamat, umur 62, kelahiran di Langgai, anak keponakan daripada anak cucu daripada ayat keramat. Hotang sabuya di ulu Langgai, tumbuh di hilir yang tanah kian. Kota sabuya badan bacayai, binyu nanti pasadian. Pucuk pau lah silaro pau, kami Asal mulanya dulu kami kau datang dari Sungai Pagu. Adik jauhan Tiba di Langgai kau banamu Langgai kau dulu namanya Langgan. Kini banamu Langgai. Dari laka padang datang. Masyarakat Langgai umumnya bekerja sebagai peladang gambir. Tangan paniklah pangalan. Mereka juga masih melanjutkan tradisi mondok. Hampir 80% anak-anak Langgai sekolah ke pesantren. Bilik-bilik tabang kasamak tiba samak makan padi dari nyit tu mamak lapar kepada kami. Dia ayat nama kami nama-nama pertama setahu kami ayat karamat. Ada orang menyebut nama ayat daerah. Ada orang menyebut nama beliau ayat syariat nama beliau. Jadi keponakan daripada itu nama Angku Haji. Angku Haji Ketek, nama kedua nama beliau Angku Labai. Jadi kami sendiri keponakan daripada Angku Labai, yang Angku Haji. Allahumma ja'alna qabla rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'alna qabla rawdatan min riyadil jannah. Allahumma sallallahu wa sallam ala salatan تكون لك بأكبر برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت بنور بشمسك عددا برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Jadi naik keramat ko dulu ada munyo nak buah bampek orang. Pertama nak buah lewang ko je ketek. Yang kedua ayat aja pelawan. Dan ketiga si kamato. Dan keempat ayat kuripa anak ayat keramat. Jadi sendiri angku haji setahu kami tu angku haji dari angku haji ketek ko akhir lo siang hari bawa sao untuk mencari kehidupan. Malam beliau maja mengaji Al-Quran. Siap jam 8 lewat dia mulai maja basilek. Aku dibawa aku sahabat sarale dulu lah. Aku haji ketek tu mbak guru dari masyarakat yang banyak. Jadi itulah tu menurut silek kepada kami. Disebut dia dua menang silek lintau acung padaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Seketek-seketek. Silek lintau ancung piaman lela di Palu tenju di Langgai. Itu di warsi di nenek kami, sejak di nenek moyang kami sampai sekarang kini. Masih dulu dia menuntui mengajar silek, diulakkan. Silek macam nenek moyang kita, ayat keramat, sampai kini lain dah hilang. Langgai dengan segala warisan leluhurnya meninggalkan banyak budaya seni tradisional. Salah satunya silek yang secara umum menurut pemahaman tradisi merujuk dari kata silaturahmi dengan arti kata persahabatan dan persaudaraan. Silek ko ada nama langkah-langkah 3. Yang kedua langkah 4. Yang ketiga langkah 5. Dan sebut nama langkah 3, kata 3. Pertama kata Allah, yang kedua kata Muhammad, yang ketiga kata Ali. Disebut langkah 4 malaikat berempat. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israel, yang keempat Israfil. Sudah tu langkah 5. Langkah 5 ko maksudnya agama Islam ada punya 5. Pertama mengucap di rumah syahadat. Yang kedua sembahyang 5 waktu dalam hari semalam. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat bayar zakat. Yang kelima naik haji. Itu agama Islam. Pandang ada 4. Pandang hakikat, pandang ma'rifat, pandang tarikat, pandang syariat. Itu yang keputusan silek Tanjung Langgai yang kami warisi dari moyang kami. Silek Langgai memang tak seterkenal silek lainnya yang ada di Minangkabau. Tetapi satu jurus yang ada dalam silek Langgai, yaitu Tenju Langgai, cukup tersohor di kalangan pelaku seni tradisi silek. Sehingga ada sebutan silek lintau, pawah piaman, Tenju Langgai. Namun silek dan Tenju Langgai menjadi bias ketika informasi yang beredar tidak cukup banyak menerangkan filosofi. Kemudian asumsi-asumsi buruklah yang berkembang turun-temurun. Ya kami dulu baca silek ko, yo baca mengaji, ya ada pakai syarat, ada pakai jampi, atau ada barenya, ada pitinya, ada kain putihnya, ada situasi dinginnya, cukup-cukumpainya. Itu perlengkapan kami mengaji. Ada lidinya bagai untuk pelambut kalau ada salah. Dalam sembahan adat silek batin
Dalam penghormatan 4 penjuru mata angin, digunakan tawar yang 4. Dalam adat Minangkabau, dinamakan Citawa, Sidingin, Cikumpai, Cikarau. Namun dalam gerak sile itu, dibuka dengan adat Limbago, maka diberlakukanlah azas nan 4 dalam adat Minangkabau yang tertuang dalam lingkup Carano nan Sapataka. Adat yang terkandung dalam sile Minangkabau menggunakan azas zahir dan batin. Selain dalam gerak, memulai sile Minangkabau di galanggang yang bersasaran menjilih di tepi air. Para pendekar atau tua sile mempergunakan langkah persembahan ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan dalam penghormatan kepada makhluk, baik itu manusia maupun seisi alam yang zahir. Dan nanti dia baru silek kami ko layi mo batin. Ada batinnya, ada layinya. Kalau layinya, ayo berbuat langkah. Kalau di batin tidak berlangkah. Abi kata tidak berkata, abi garak tak bergarak. Apa itu Allah sama tomato. Sile Langgai juga beriringan dengan kegiatan kesurau. Lahir dan batin berjalan bersamaan, bukan sebagai penepuk dada, tapi penunduk hati. Tenju Langgai adalah warisan budaya leluhur, patut diwarisi dan diluruskan. Biar tak bias, biar tak segala menjadi mistis. Menurut kete, nak disampaikan, kok ada nak berkanda. Boleh dapat sampai kini bisa. Awak dia macam wanita lain tak lalu lero. Umur lah lanjut juga. Dua lah dalam, bukit dah tinggi. Angok lah sasak, kaki dah panik. Karemo lepas aku. Dan Langgai sampai sekarang kini. Langkah 3 boleh minta. Bila 5 boleh minta. Pesan kami kepada anak kepanakan, dia berajalah tentang kesenian atau silik atau main padang atau tari menari. Kalau hendak beraja anak kepanakan do, tentu hilang silik kita ko atau tari-tarian kita ko. Ugi kita kalau hendak namu baja. Siapa tu lain nak menolong pusako kalau hendak nak mudah-mudah. Sari di ulu talang nanti tiba di Bamban Tape Bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan Tape Bana. Mani le tabu di gurun. Mani nak sampai le kapucuknya. Kalau kami le nangka turun. Barang biletang lah diusuknya. Hutan sabu ya di ulu Langgai. Tumbuh di ler yang panakian. Kota sabu ya badan bacai. Ginyu nanti yuk pasandian.
Silik lintau acung padaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Mulai daripada ayat karamat, dulu kepada Wang Kuaji, yang Kuaji kepada kami, mulai baca ngaji Al-Quran, ayo sanjo kami mengaji. Sudah tu beko siap jam 8 lewat, mulai baca basilek. Pertama silek ko langkah pertama langkah Allah, yang kedua langkah Muhammad, yang ketiga langkah Ali. Di tiga kata, tiga langkah itu menuai elemen ayat kami. Pandang syariat, pandang tarikat, pandang ma'rifat, pandang hakikat. Itu disebut tenju langgai. Lahir batin. Sari di ulu talam nanti tiba di Bamban tape bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan tape bana. Langgai adalah sebuah kampung yang terletak di Hulu Suranti, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kampung ini masuk ke dalam pemerintahan Kecamatan Sutera, Kenegarian Gantiang Mudia Utara Surantiah. Menurut tutur masyarakat setempat, nama kampung Langgai berasal dari menerokannya orang-orang yang turun dari alam Surambi Sungai Pagu. Mereka bermudi dan menemukan sebuah tempat yang sesuai untuk dijadikan kampung. Langgai dalam sejarahnya berarti Lainggan Iko. Sama dengan jalan yang sudah buntu, sudah sampai di sini tidak mungkin ditambah lagi, lantaran hanya ditemukan bukit-bukit yang sangat tinggi. Begitulah masyarakat setempat memaparkan asal mula kampung Langgai. Saya atas nama Bujang Selamat, umur 62, kelahiran di Langgai, anak keponakan daripada anak cucu daripada ayat karamat. Hotan sabu ya di ulu Langgai, tumbuh di ler yang tanah kian. Kota sabu ya badan bacayai, Binyu nanti pasadian. Pucuk pau lah silaro pau. Asal mulanya dulu kami kau datang dari Sungai Pagu. Adik jauhan Tiba di Langgai kau banamu Langgai kau dulu namanya Langgan. Kini banamu Langgai. Dari laka padang datang. Masyarakat Langgai umumnya bekerja sebagai peladang gambir. Tangan panik lapangalan. Mereka juga masih melanjutkan tradisi mondok. Hampir 80% anak-anak Langgai sekolah ke pesantren. Bilik-bilik abang kasamak tiba sama makan padi dari nyit tu mamak lapar kepada kami. Dia ayat nama kami nama-nama pertama setahu kami ayat karamat. Ada orang menyebut nama ayat daerah. Ada orang menyebut nama beliau ayat syariat nama beliau. Jadi keponakan daripada itu nama Angku Haji. Angku Haji Ketek, nama kedua nama beliau Angku Labai. Jadi kami sendiri keponakan daripada Angku Labai, yang Angku Haji. Allahumma ja'alna qabla rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'alna qabla rawdatan min riyadil jannah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan takun lana biha wa ya arhamar rahimin.
اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت بنور قدامتك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Jadi naik keramat ko dulu ada monyo nak buah bampek orang. Pertama nak buah lewang ko je ketek. Yang kedua air aja pelawan. Dan ketiga sigang ato. Dan keempat air kulipa anak air keramat. Jadi sendiri angku haji, setahu kami tu angku haji dari angku haji ketek ko kerja lo siang hari bawa sao untuk mencari kehidupan. Malam beliau maja mengaji Al-Quran. Siap jam 8 lewat, beliau mulai maja basilek. Aku dibawa aku sampai saya dulu lah. Angku haji ketek tu mbak guru dari masyarakat banyak. Jadi itulah tu menurut silek kepada kami. Disebut dia menang silek lintau acung padaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Seketek-seketek. Silek lintau ancung piaman lela di Palu tenju di Langgai. Itu dari warsi di nenek kami, sejak di nenek moyang kami sampai sekarang kini. Masih silek dulu dia menuntui mengajar silek, diulakkan. Silek macam nenek moyang kita, air keramat, sampai kini lain nak hilang. Langgai dengan segala warisan leluhurnya meninggalkan banyak budaya seni tradisional. Salah satunya silek, yang secara umum menurut pemahaman tradisi merujuk dari kata silaturahmi, dengan arti kata persahabatan dan persaudaraan. Silek ko ada dalam nama langkah-langkah 3. Yang kedua langkah 4. Dan ketiga langkah 5. Dan sebut nama langkah 3, kata 3. Pertama kata Allah, yang kedua kata Muhammad, yang ketiga kata Ali. Disebut langkah 4 malaikat berempat. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israel, keempat Israfil. Sudah tu langkah 5. Dan kalimah ko maksudnya agama Islam ada punya 5. Pertama mengucap di rumah syahadat. Yang kedua sembahyang 5 waktu dalam hari semalam. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat bayar zakat. Yang kelima naik haji. Itu agama Islam. Pandang ada 4. Pandang hakikat, pandang ma'rifat, pandang tarikat, pandang syariat. Itu yang keputusan silek Tanjung Langgai yang kami warisi dari moyang kami. Silek Langgai memang tak seterkenal silek lainnya yang ada di Minangkabau. Tetapi satu jurus yang ada dalam silek Langgai, yaitu Tenju Langgai, cukup tersohor di kalangan pelaku seni tradisi silek. Sehingga ada sebutan silek lintau, pauh piaman, Tenju Langgai. Namun silek dan Tenju Langgai menjadi bias ketika informasi yang beredar tidak cukup banyak menerangkan filosofi. Kemudian asumsi-asumsi buruklah yang berkembang turun-temurun. Ya kami dulu baca silek ko, yo baca mengaji, ya ada pakai syarat, atau pakai jampi, atau ada barenya, ada pitinya, ada kain putihnya, ada situasi dinginnya, cukup-cukupnya. Itu perlengkapan kami mengaji. Ada lidinya bagai untuk pelambut kalau ada nak salah. Dalam sembahan adat silek batin,
Dalam penghormatan 4 penjuru mata angin, digunakan tawar yang 4. Dalam adat Minangkabau, dinamakan Sitawa, Sidingin, Cikumpai, Cikarau. Namun dalam gerak sile itu, dibuka dengan adat Limbago, maka diberlakukanlah azas 64 dalam adat Minangkabau yang tertuang dalam lingkup Carano nan Sapataka. Adat yang terkandung dalam sile Minangkabau menggunakan azas zahir dan batin. Selain dalam gerak, memulai sile Minangkabau di galanggang yang bersasaran menjili di tepi air. Para pendekar atau tuo sile mempergunakan langkah persembahan ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan dalam penghormatan kepada makhluk, baik itu manusia maupun seisi alam yang zahir. Dan nanti dia baru silek kami ko layi mo batin. Ada batinnya, ada layinya. Kalau layinya, ayo berbuat langkah. Kalau di batin tidak berlangkah. Abi kata tak berkata, abi garak tak bergarak. Apa itu Allah sama tumato. Sile Langgai juga beriringan dengan kegiatan kesurau. Lahir dan batin berjalan bersamaan, bukan sebagai penepuk dada, tapi penunduk hati. Tenyu Langgai adalah warisan budaya leluhur, patut diwarisi dan diluruskan. Biar tak bias, biar tak segala menjadi mistis. Mana terkete nak disampaikan kok ada nak berkanda. Bunyi dapat sampai kini bisa. Awak dia majan wanita lain tak lalu lero. Umur lah lanjut juga. Dua lah dalam, bukit dah tinggi. Angok lah sasak, kaki dah panik. Taremo lepas aku. Dan Langgai sampai sekarang kini. Langkah 3 bunyi minta. Langkah 5 bunyi minta. Pesan kami kepada anak kepanakan, dia berajarlah tentang kesenian atau silik atau main padang atau tari menari. Kalau tidak berajar anak kepanakan do, tentu hilang silik kita ko atau tari-tarian kita ko. Ugi kita kalau tidak namu baca. Siapa tu lain nak menolong pusako kalau tidak nak mudah-mudah. Sari di ulu talang nanti tiba di Bamban tape bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan tape bana. Mani le tabu di gurun. Mani nak sampai le kapucuknya. Kalau kami le nangka turun. Barang biletang lah di usunya. Hutan sabu ya di ulu Langgai. Tumbuh di ler yang panakian. Kota sabu ya badan bacayai. Ginju nanti yuk pasandian.
Silik lintau acung pariaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Mulai daripada ayat keramat, dulu kepada yang kuaji kepada kami, mulai baca ngaji Al-Quran, ayo sanjo kami mengaji. Sudah tu beko siap jam 8 lewat, mulai baca basilik. Pertama silik ko langkah pertama langkah Allah, yang kedua langkah Muhammad, yang ketiga langkah Ali. Di tiga kata, tiga langkah itu menuai elemen ayat kami. Pandang syariat, pandang tarikat, pandang ma'rifat, pandang hakikat. Itu yang disebut tenju langgai. Lahir batin. Sari di ulu talang nanti tiba di Bamban Tape Bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan Tape Bana. Langgai adalah sebuah kampung yang terletak di Hulu Suranti, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kampung ini masuk ke dalam pemerintahan Kecamatan Sutra, Kenegarian Gantiang Mudia Utara Surantiah. Menurut tutur masyarakat setempat, nama kampung Langgai berasal dari menerokannya orang-orang yang turun dari alam Surambi Sungai Pagu. Mereka bermudik dan menemukan sebuah tempat yang sesuai untuk dijadikan kampung. Langgai dalam sejarahnya berarti Lainggan Iko. Sama dengan jalan yang sudah buntu, sudah sampai di sini tidak mungkin ditambah lagi, lantaran hanya ditemukan bukit-bukit yang sangat tinggi. Begitulah masyarakat setempat memaparkan asal mula kampung Langgai. Saya atas nama Bujang Selamat, umur 62, kelahiran di Langgai, anak keponakan daripada anak cucu daripada ayat keramat. Hotang sabu ya di ulu Langgai, tumbuh di hilir yang tanah kian. Kota sabu ya badan bacayai, ginyu nanti pasadian. Pucuk pau lah silaro pau, kami Asal mulanya dulu kami kau datang dari Sungai Pagu. Adik jauhan Tiba di Langgai kau banamu Langgai kau dulu namanya Langgan. Kini banamu Langgai. Dari laka padang datang. Masyarakat Langgai umumnya bekerja sebagai peladang gambir. Tangan panik lapangalan. Mereka juga masih melanjutkan tradisi mondok. Hampir 80% anak-anak Langgai sekolah ke pesantren. Bilik-bilik tabang kasamak tiba samak makan padi dari nyik tu mamak lapar kepada kami. Dia ayat nama kami nama pertama setahu kami ayat karamat. Ada orang menyebut nama ayat daerah. Ada orang menyebut nama beliau ayat syariat nama beliau. Jadi keponakan daripada itu nama Angku Haji. Angku Haji Ketek, nama kedua nama beliau Angku Labai. Jadi kami sendiri keponakan daripada Angku Labai, yang Angku Haji. Allahumma ja'alna qabla rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'alna qabla rawdatan min riyadil jannah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan takun lana biha
برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نعمل قلوبنا بنور هدايتك كما نورتك بنور رحمتك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Jadi naik keramat ko dulu ada munyo nak buah bampek orang. Pertama nak buah lewang ko je ketek. Yang kedua ayat aja pelawan. Dan ketiga ayat siga mato. Dan keempat ayat kulipa anak ayat keramat. Jadi sendiri ang kuaji setahu kami tatung kuaji dai ang kuaji ketek ko akhirnya siang hari bawa sao untuk mencari kehidupan. Malam beliau maja mengaji Al-Quran. Siap jam 8 lewat beliau mulai maja basilek. Aku dibawa aku sampai sana dulu lah. Aku kuaji ketek tu mbak burung dari masyarakat yang banyak. Jadi itulah tu menurut silek kepada kami. Disebut dua menang silek lintau acung padaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Seketek-seketek. Silek lintau ancung piaman lela di Palu tenju di Langgai. Itu di warisi di nenek kami, sejak di nenek moyang kami sampai sekarang kini. Masih dulu dia menuntui mengajar silek, diulakkan. Silek macam nenek moyang kita, ayat keramat, sampai kini lainnya hilang. Langgai dengan segala warisan leluhurnya meninggalkan banyak budaya seni tradisional. Salah satunya silek, yang secara umum menurut pemahaman tradisi merujuk dari kata silaturahmi, dengan arti kata persahabatan dan persaudaraan. Silek ko ada nama langkah-langkah 3. Yang kedua langkah 4. Yang ketiga langkah 5. Dan sebut nama langkah 3, kata 3. Pertama kata Allah, yang kedua kata Muhammad, yang ketiga kata Ali. Disebut langkah 4 malaikat berempat. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israel, yang keempat Israfil. Sudah tu langkah 5. Dan kalimah ko maksudnya agama Islam ada punya 5. Pertama mengucap di rumah syahadat. Yang kedua sembahyang 5 waktu dalam hari semalam. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat bayar zakat. Yang kelima naik haji. Itu agama Islam. Pandang ada 4. Pandang hakikat, pandang ma'rifat, pandang tarikat, pandang syariat. Itu yang keputusan silek Tanjung Langgai yang kami warisi dari moyang kami. Silek Langgai memang tak seterkenal silek lainnya yang ada di Minangkabau. Tetapi satu jurus yang ada dalam silek Langgai, yaitu Tenju Langgai, cukup tersohor di kalangan pelaku seni tradisi silek. Sehingga ada sebutan silek lintau, pauh piaman, Tenju Langgai. Namun silek dan Tenju Langgai menjadi bias ketika informasi yang beredar tidak cukup banyak menerangkan filosofi. Kemudian asumsi-asumsi buruklah yang berkembang turun-temurun. Ya kami dulu baca silek ko, yo baca mengaji, ya ada pakai syarat, atau pakai jampi, atau ada barenya, ada pitinya, ada kain putihnya, ada situasi dinginnya, cukup-cukupnya. Itu perlengkapan kami mengaji. Ada lidinya bagai untuk pelambut kalau ada salah.
Dalam sembahan adat Silek Batin, dalam penghormatan 4 penjuru mata angin, digunakan tawar yang 4. Dalam adat Minangkabau, dinamakan Sitawa, Sidingin, Cikumpai, Cikarau. Namun dalam gerak silek itu, dibuka dengan adat Limbago, maka diberlakukanlah azas nan 4 dalam adat Minangkabau yang tertuang dalam lingkup Carano nan Sapataka. Adat yang terkandung dalam Silek Minangkabau menggunakan azas zahir dan batin. Selain dalam gerak, memulai Silek Minangkabau di galanggang yang bersasaran menjilih di tepi air. Para pendekar atau tua silek mempergunakan langkah persembahan ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan dalam penghormatan kepada makhluk, baik itu manusia maupun seisi alam yang zahir. Dan nanti dia baru silek kami ko layi mo batin. Ada batinnya, ada layinya. Kalau layinya, ayo berbuat langkah. Kalau di batin tidak berlangkah. Abi kata tidak berkata, abi garak tak bergarak. Apa itu Allah sama tomato. Silek Langgai juga beriringan dengan kegiatan ke surau. Lahir dan batin berjalan bersamaan, bukan sebagai penepuk dada, tapi penunduk hati. Tenju Langgai adalah warisan budaya leluhur, patut diwarisi dan diluruskan. Biar tak bias, biar tak segala menjadi mistis. Menurut kete, nak disampaikan, kok ada nak bakanda. Bunyi ya, tapi sampai kini bisa. Kalau dia majan, wanita lain tak lalu lero. Umur lah lanjut juga. Dua lah dalam, bukit dah tinggi. Angok lah sasak, kaki dah panik. Karemo lepas aku, dan Langgai sampai sekarang kini. Langkah 3 bunyi minta, bila 5 bunyi minta. Pesan kami kepada anak kepanakan, dia berajalah tentang kesenian atau silek atau main padang atau tari menari. Kalau tidak beraja anak kepanakan do, tentu hilang silek kita ko atau tari-tarian kita ko. Ugi kita kalau tidak namu baja. Siapa tu lain nak menolong pusako kalau tidak nak mudah-mudah. Sari di ulu talam nanti tiba di Bamban tape bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan tape bana. Mani le tabu di gurun. Mani nak sampai le kaput yuknyo. Kalau kami le nangka turun. Barang biletang lah di usuknya. Hutan sabuya di ulu Langgai, tumbuh di ler yang panakian. Kota sabuya badan bacayai, ginyu nanti yuk pasandian.
Silik lintau acung padaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Mulai daripada ayat keramat, dulu kepada Wang Kuaji, yang Kuaji kepada kami, mulai baca ngaji Al-Quran, ayo sanjo kami mengaji. Sudah tu beko siap jam 8 lewat, mulai baca basilek. Pertama silek ko langkah pertama langkah Allah, yang kedua langkah Muhammad, yang ketiga langkah Ali. Di tiga kata, tiga langkah. Itu menuai elemen ayat kami. Pandang syariat, pandang tarekat, pandang ma'rifat, pandang hakikat. Itu disebut tenju langgai. Lahir batin. Sari di ulu talam nanti tiba di Bamban tape bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan tape bana. Langgai adalah sebuah kampung yang terletak di Hulu Suranti, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kampung ini masuk ke dalam pemerintahan Kecamatan Sutera, Kenegarian Gantiang Mudia Utara Surantiah. Menurut tutur masyarakat setempat, nama kampung Langgai berasal dari menerokannya orang-orang yang turun dari alam Surambi Sungai Pagu. Mereka bermudik dan menemukan sebuah tempat yang sesuai untuk dijadikan kampung. Langgai dalam sejarahnya berarti Lainggan Iko. Sama dengan jalan yang sudah buntu, sudah sampai di sini tidak mungkin ditambah lagi, lantaran hanya ditemukan bukit-bukit yang sangat tinggi. Begitulah masyarakat setempat memaparkan asal mula kampung Langgai. Saya atas nama Bujang Selamat, umur 62, kelahiran di Langgai, anak keponakan daripada anak cucu daripada ayat keramat. Otang sabu ya di ulu Langgai, tumbuh di lereng tanah kian. Kota sabu ya badan bacayai, binyu nanti pasadian. Pucuk pau lah silaro pau. Asal mulanya dulu kami kau datang dari Sungai Pagu. Adik jauhan Tiba di Langgai kau bernama Langgai kau dulu namanya Langgan. Kini bernama Langgai. Dari laka padang datang. Masyarakat Langgai umumnya bekerja sebagai peladang gambir. Tangan paniklah pangalan. Mereka juga masih melanjutkan tradisi mondok. Hampir 80% anak-anak Langgai sekolah ke pesantren. Bilik-bilik abang kasamak tiba sama makan padi dari nyit tu mamak lapar kepada kami. Dia ayat nama kami, nama-nama pertama setahu kami ayat keramat. Ada orang menyebut nama ayat daerah. Ada orang menyebut nama beliau ayat syariat nama beliau. Jadi keponakan daripada itu nama Angku Haji. Angku Haji Ketek. Nama kedua nama beliau Angku Labai. Jadi kami sendiri keponakan daripada Angku Labai, yang Angku Haji. اللهم اجعلنا قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلنا قبره روضة من رياض الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لك بها
برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت بنور قدرتك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Jadi naik keramat ko dulu ada monyo nak buah bampek orang. Pertama nak buah lewang ko je ketek. Yang kedua ayat aja pelawan. Dan ketiga siga mato. Dan keempat ayat kuripa anak ayat keramat. Jadi sendiri angku haji setahu kami tu angku haji dari angku haji ketek ko kerja lo siang hari bawa sao untuk mencari kehidupan. Malam beliau mengajar mengaji Al-Quran. Siap jam 8 lewat beliau mulai mengajar basilek. Aku dibawa aku sampai sarale dulu lah. Angku haji ketek tu mbak guru dari masyarakat banyak. Jadi itulah tu menurut silik kepada kami. Disebut dia dua menang silik lintau acung pariaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Seketek-seketek Silik lintau ancung piaman lela di Palu tenju di Langgai. Itu dari warsi di nenek kami, sejak dini moyang kami sampai sekarang kini. Masih dulu dia menuntui mengajar silik, diulakkan. Silik macam nenek moyang kita, ayat keramat, sampai kini lain nak hilang. Langgai dengan segala warisan leluhurnya meninggalkan banyak budaya seni tradisional. Salah satunya silik yang secara umum menurut pemahaman tradisi merujuk dari kata silaturahmi dengan arti kata persahabatan dan persaudaraan. silik ko ada dalam nama langkah-langkah 3. Yang kedua langkah 4. Dan ketiga langkah 5. Dan sebut nama langkah 3, kata 3. Pertama kata Allah, yang kedua kata Muhammad, yang ketiga kata Ali. Disebut langkah 4 malaikat berempat. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israel, yang keempat Israfil. Sudah tu langkah 5. Dan kalimah ko maksudnya agama Islam ada punya 5. Pertama mengucap di rumah syahadat. Yang kedua sembahyang 5 waktu dalam hari semalam. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat bayar zakat. Yang kelima naik haji. Itu agama Islam. Pandang ada 4. Pandang hakikat, pandang ma'rifat, pandang tarikat, pandang syariat. Itu yang keputusan silik Tanjung Langgai yang kami warisi dari moyang kami. Silik Langgai memang tak seterkenal silik lainnya yang ada di Minangkabau. Tetapi satu jurus yang ada dalam silik Langgai, yaitu Tenju Langgai, cukup tersohor di kalangan pelaku seni tradisi silik. Sehingga ada sebutan silik lintau, pauh piaman, Tenju Langgai. Namun silik dan Tenju Langgai menjadi bias ketika informasi yang beredar tidak cukup banyak menerangkan filosofi. Kemudian asumsi-asumsi buruklah yang berkembang turun-temurun. Ya kami dulu baca silik ko, yo baca mengaji, ya ada pakai syarat, atau pakai jampi, atau ada barenya, ada pitinya, ada kain putihnya, ada situasi dinginnya, cukup-cukupnya. Itu perlengkapan kami mengaji. Ada lidinya bagai untuk pelambut kalau ada salah.
Dalam sembahan adat Silek Batin, dalam penghormatan 4 penjuru mata angin, digunakan tawar yang 4. Dalam adat Minangkabau, dinamakan Citawa, Sidingin, Cikumpai, Cikarau. Namun dalam gerak silek itu, dibuka dengan adat Limbago, maka diberlakukanlah azas 64 dalam adat Minangkabau yang tertuang dalam lingkup Carano nan Sapataga. Adat yang terkandung dalam Silek Minangkabau menggunakan azas zahir dan batin. Selain dalam gerak, memulai Silek Minangkabau di galanggang yang bersasaran menjili di tepi air. Para pendekar atau tuo silek mempergunakan langkah persembahan ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan dalam penghormatan kepada makhluk, baik itu manusia maupun seisi alam yang zahir. Dan nanti dia baru silek kami ko layi batin. Ada batinnya, ada layinya. Kalau layinya, ayo berbuat langkah. Kalau di batin tidak berlangkah. Abi kata tidak berkata, abi garak tak bergarak. Apa itu Allah semata-mata. Silek Langgai juga beriringan dengan kegiatan kesurau. Lahir dan batin berjalan bersamaan, bukan sebagai penepuk dada, tapi penunduk hati. Tenyu Langgai adalah warisan budaya leluhur, patut diwarisi dan diluruskan. Biar tak bias, biar tak segala menjadi mistis. Menurut kita, nak disampaikan, kok ada nak berkanda, boleh dapat sampai kini bisa. Kalau dia macam wanita lain tak lalu lero. Umur lah lanjut juga. Dua lah dalam, bukit dah tinggi, angok lah sasak, kaki dah panik, Karemo lepas aku, dan Langgai sampai sekarang kini. Langkah 3 boleh minta, langkah 5 boleh minta. Pesan kami kepada anak kepanakan, dia berajarlah tentang kesenian atau silek atau main padang atau tari menari. Kalau tidak berajar anak kepanakan do, tentu hilang silek kita ko atau tari-tarian kita ko. Ugi kita kalau tidak namu baca. Siapa tu lain nak menolong pusako kalau tidak nak mudah-mudah. Cari di ulu talang nanti tiba di Bamban Tape Bana. Malang orang lain kat sipi tiba di badan Tape Bana. Mani le tabu di gurun. Mani nak sampai le kapucuknya. Kalau kami le nangka turun. Barang biletang lah diusuknya. Hutan sabu ya di ulu Langgai. Tumbuh di ler yang panakian. Kota sabu ya badan bacayai. Ginyu nanti yuk pasandian.
Silek lintau acung padaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Mulai daripada ayat keramat, dulu kepada orang kuaji kepada kami, mulai baca ngaji Al-Quran, sanjo kami mengaji. Sudah tu beko siap jam 8 lewat, mulai baca basilek. Pertama silek ko langkah pertama langkah Allah, yang kedua langkah Muhammad, yang ketiga langkah Ali. Di tiga kata, tiga langkah itu memenuhi elemen ayat kami. Pandang syariat, pandang tarikat, pandang ma'rifat, pandang hakikat. Itu disebut tenju langgai. Lahir batin. Sari di ulu talang nanti tiba di Bamban Tape Bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan Tape Bana. Langgai adalah sebuah kampung yang terletak di Hulu Suranti, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kampung ini masuk ke dalam pemerintahan Kecamatan Sutera, Kenegarian Gantiang Mudia Utara Surantiah. Menurut tutur masyarakat setempat, nama kampung Langgai berasal dari menerokannya orang-orang yang turun dari alam Surambi Sungai Pagu. Mereka bermudi dan menemukan sebuah tempat yang sesuai untuk dijadikan kampung. Langgai dalam sejarahnya berarti Lainggan Iko. Sama dengan jalan yang sudah buntu, sudah sampai di sini tidak mungkin ditambah lagi, lantaran hanya ditemukan bukit-bukit yang sangat tinggi. Begitulah masyarakat setempat memaparkan asal mula kampung Langgai. Saya atas nama Bujang Selamat, umur 62, kelahiran di Langgai, anak keponakan daripada anak cucu daripada ayat keramat. Hotang sabu ya di ulu Langgai, tumbuh di hilir yang tanah kian. Kota sabu ya badan bacayai, Ginyu nanti pasadian. Pucuk pau lasilaro pau. Asal mulanya dulu kami ko datang dari Sungai Pagu. Adik jauhan Tiba di Langgai ko banamu Langgai ko dulu namanya Langgan. Kini banamu Langgai. Dari laka padang datang. Masyarakat Langgai umumnya bekerja sebagai peladang gambir. Mereka juga masih melanjutkan tradisi mondok. Hampir 80% anak-anak Langgai sekolah ke pesantren. Bilik-bilik abang kasamak tiba samak makan padi dan nyit tu mamak lapar kepada kami. Dia ayat nama kami, nama-nama pertama setahu kami ayat keramat. Ada orang menyebut nama ayat daerah. Ada orang menyebut nama beliau ayat syariat nama beliau. Jadi keponakan daripada itu nama Angku Haji. Angku Haji Ketek. Nama kedua nama beliau Angku Labai. Jadi kami sendiri keponakan daripada Angku Labai, yang Angku Haji. Allahumma ja'alna qabla rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'alna qabla rawdatan min riyadil jannah. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam ala salatan takun lana ya arhamar rahimin.
اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jadi naik keramat ko dulu ada monyo nak buah bampek bang. Pertama nak buah lewang ko je ketek. Yang kedua ayat aja pelawan. Dan ketiga ayat siga mato. Dan keempat ayat kulipa anak ayat keramat. Jadi sendiri angku haji setahu kami tatung ku haji dai. Angku haji ketek ko akan jelo siang hari bawa sao untuk mencari kehidupan. Malam beliau maja mengaji Al-Quran. Siap jam 8 lewat, beliau mulai maja basilek. Aku dibawa aku sampai beliau dulu. Aku haji ketek tu mbak guru dari masyarakat yang banyak. Jadi itulah tu menurut silek kepada kami. Disebut dia menang silek lintau acung padaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Seketek-seketek. Silek lintau ancung piaman lela di Palu, tenju di Langgai. Itu di Barsi di nenek kami, sejak di nenek moyang kami sampai sekarang kini. Masih silek dulu dia menuntui maja silek, diulakan. Silek macam nenek moyang kita, ayat keramat, sampai kini lain nak hilang. Langgai dengan segala warisan leluhurnya meninggalkan banyak budaya seni tradisional. Salah satunya silek, yang secara umum menurut pemahaman tradisi merujuk dari kata silaturahmi, dengan arti kata persahabatan dan persaudaraan. Silek ko ada dalam nama langkah-langkah 3. Yang kedua langkah 4. Yang ketiga langkah 5. Dan sebut nama langkah 3, kata 3. Pertama kata Allah, yang kedua kata Muhammad, yang ketiga kata Ali. Disebut langkah 4, malaikat berempat. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israel, yang keempat Israfil. Sudah tu langkah 5. Langkah 5 ko maksudnya agama Islam ada punya 5. Pertama mengucap di rumah syahadat. Yang kedua sembahyang 5 waktu dalam hari semalam. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat bayar zakat. Yang kelima naik haji. Itu agama Islam. Pandang ada 4. Pandang hakikat, pandang ma'rifat, pandang tarikat, pandang syariat. Itu yang keputusan silek Tanjung Langgai yang kami warisi dari moyang kami. Silek Langgai memang tak seterkenal silek lainnya yang ada di Minangkabau. Tetapi satu jurus yang ada dalam silek Langgai, yaitu Tenju Langgai, cukup tersohor di kalangan pelaku seni tradisi silek. Sehingga ada sebutan silek lintau, pauh piaman, Tenju Langgai. Namun silek dan Tenju Langgai menjadi bias ketika informasi yang beredar tidak cukup banyak menerangkan filosofi. Kemudian asumsi-asumsi buruklah yang berkembang turun-temurun. Ya kami dulu baca silek ko, yo baca mengaji, ya ada pakai syarat, atau pakai jampi, atau ada barenya, ada pitinya, ada kain putihnya, ada situasi dinginnya, cukup-cukupnya. Itu perlengkapan kami mengaji. Ada lidinya bagai untuk pelambut kalau ada salah. Dalam sembahan adat silek batin,
Dalam penghormatan 4 penjuru mata angin, digunakan tawar yang 4. Dalam adat Minangkabau, dinamakan Sitawa, Sidingin, Cikumpai, Cikarau. Namun dalam gerak sile itu, dibuka dengan adat Limbago, maka diberlakukanlah azas nan 4 dalam adat Minangkabau yang tertuang dalam lingkup Carano nan Sapataga. Adat yang terkandung dalam sile Minangkabau menggunakan azas zahir dan batin. Selain dalam gerak, memulai sile Minangkabau di galanggang yang bersasaran menjilih di tepi air. Para pendekar atau tua sile mempergunakan langkah persembahan ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan dalam penghormatan kepada makhluk, baik itu manusia maupun seisi alam yang zahir. Dan nanti dia baru silek kami ko layi mo batin. Ada batinnya, ada layinya. Kalau layinya, ayo berbuat langkah. Kalau di batin tidak berlangkah. Abi kata tidak berkata, abi garak tak bergarak. Apa itu Allah sama tomato. Sile Langgai juga beriringan dengan kegiatan ke surau. Lahir dan batin berjalan bersamaan, bukan sebagai penepuk dada, tapi penunduk hati. Tenju Langgai adalah warisan budaya leluhur, patut diwarisi dan diluruskan. Biar tak bias, biar tak segala menjadi mistis. Mana kete nak disampaikan kok ada nama kanda. Bunyi dapet sampai kini bisa. Kalau dia macam wanita lain tak lalu lero. Umur lah lanjut juga. Dua lah dalam, bukit dah tinggi. Angok lah sasak, kaki dah panik. Karemo lepas aku. Dan Langgai sampai sekarang kini. Langkah 3 bunyi minta. Langkah 5 bunyi minta. Pesan kami kepada anak kepanakan, dia berajalah tentang kesenian atau silik atau main padang atau tari menari. Kalau hendak beraja anak kepanakan do, tentu hilang silik kita ko atau tari-tarian kita ko. Ugi kita kalau hendak namu baja. Siapa tu lain nak menolong pusako kalau hendak nak mudah-mudah. Sari di ulu talang nanti tiba di Bamban tape bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan tape bana. Mani le tabu di gurun. Mani nak sampai le kapucuknya. Kalau kami le nangka turun. Barang biletang lah di usuknya. Hutan sabu ya di ulu Langgai. Tumbuh di ler yang panakian. Kota sabu ya badan bacayai. Ginyu nanti yuk pasandian.
Silik lintau acung padaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Mulai daripada ayat keramat, dulu kepada Yang Kuaji kepada kami, mulai baca ngaji Al-Quran, ayo sanjo kami mengaji. Sudah tu beko siap jam 8 lewat, mulai baca basilik. Pertama silik ko langkah pertama langkah Allah, yang kedua langkah Muhammad, yang ketiga langkah Ali. Di tiga kata, tiga langkah itu menuai elemen ayat kami. Pandang syariat, pandang tarikat, pandang ma'rifat, pandang hakikat. Itu disebut tenju langgai. Lahir batin. Sari di ulu talam nanti tiba di Bamban Tape Bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan Tape Bana. Langgai adalah sebuah kampung yang terletak di Hulu Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kampung ini masuk ke dalam pemerintahan Kecamatan Sutera, Kenegarian Gantiang Mudia Utara Surantiah. Menurut tutur masyarakat setempat, nama kampung Langgai berasal dari menerokannya orang-orang yang turun dari alam Surambi Sungai Palu. Mereka bermudik dan menemukan sebuah tempat yang sesuai untuk dijadikan kampung. Langgai dalam sejarahnya berarti Lainggan Iko. Sama dengan jalan yang sudah buntu, sudah sampai di sini tidak mungkin ditambah lagi, lantaran hanya ditemukan bukit-bukit yang sangat tinggi. Begitulah masyarakat setempat memaparkan asal mula kampung Langgai. Saya atas nama Bujang Selamat, umur 62, kelahiran di Langgai, anak keponakan daripada anak cucu daripada ayat keramat. Hotang sabu ya di ulu Langgai, tumbuh di lereng tanah kian. Kota sabu ya badan bacayai, binyu nanti pasadian. Pucuk pau lah silaro pau, kami Asal mulanya dulu kami kau datang dari Sungai Pagu. Adik jauhan Tiba di Langgai kau banamu Langgai kau dulu namanya Langgan. Kini banamu Langgai. Dari laka padang datang. Masyarakat Langgai umumnya bekerja sebagai peladang gambir. Tangan paniklah pangalan. Mereka juga masih melanjutkan tradisi mondok. Hampir 80% anak-anak Langgai sekolah ke pesantren. Bilik-bilik abang kasamak tiba sama makan padi dari nyit tu mamak lapar kepada kami. Dia ayat nama kami nama-nama pertama setahu kami ayat keramat. Ada orang menyebut nama ayat daerah. Ada orang menyebut nama beliau ayat syariat nama beliau. Jadi keponakan daripada itu nama Angku Haji. Angku Haji Ketek, nama kedua nama beliau Angku Labai. Jadi kami sendiri keponakan daripada Angku Labai, yang Angku Haji. اللهم اجعلنا قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلنا قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اشهد ان محمدا رسول الله صلاة تكون لنا بها ومصيبنا ارام الراحمين.
اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت بنور قدرتك عددا برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Jadi naik keramat ko dulu ada monyo nak buah bampek orang. Pertama nak buah lewang ko je ketek. Yang kedua air aja pelawan. Dan ketiga si kamato. Dan keempat air kulipa anak air keramat. Jadi sendiri si angku haji, setahu kami tu angku haji dari angku haji ketek ko kerja lo siang hari bawa sao untuk mencari kehidupan. Malam dia mengajar mengaji Al-Quran. Siap jam 8 lewat dia mulai mengajar basilek. Aku dibawa aku sampai saya dulu lah. Aku haji ketek tu bak guru dari masyarakat yang banyak. Jadi itulah tu menurut silek kepada kami. Disebut dia dua menang silek lintau acung padaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Seketek-seketek. Silek lintau ancung piaman lela di Palu tenju di Langgai. Itu dari warisi di nenek kami, sejak di nenek moyang kami sampai sekarang kini. Masih dulu dia menuntui mengajar silek, diulakkan. Silek macam nenek moyang kita, air keramat, sampai kini lain nak hilang. Langgai dengan segala warisan leluhurnya meninggalkan banyak budaya seni tradisional. Salah satunya silek yang secara umum menurut pemahaman tradisi merujuk dari kata silaturahmi dengan arti kata persahabatan dan persaudaraan. Silek ko ada namu langkah-langkah 3. Yang kedua langkah 4. Dan ketiga langkah 5. Dan sebut namu langkah 3, kata 3. Pertama kata Allah, yang kedua kata Muhammad, yang ketiga kata Ali. Disebut langkah 4 malaikat berempat. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israel, yang keempat Israfil. Sudah tu langkah 5. Dan kalimah ko maksudnya agama Islam ada punya 5. Pertama mengucap di rumah syahadat. Yang kedua sembahyang 5 waktu dalam hari semalam. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat bayar zakat. Yang kelima naik haji. Itu agama Islam. Pandang ada 4. Pandang hakikat, pandang ma'rifat, pandang tarikat, pandang syariat. Itu yang keputusan silek Tenju Langgai yang kami warisi dari moyang kami. Silek Langgai memang tak seterkenal silek lainnya yang ada di Minangkabau. Tetapi satu jurus yang ada dalam silek Langgai, yaitu Tenju Langgai, cukup tersohor di kalangan pelaku seni tradisi silek. Sehingga ada sebutan silek lintau, pauh piaman, Tenju Langgai. Namun silek dan Tenju Langgai menjadi bias ketika informasi yang beredar tidak cukup banyak menerangkan filosofi. Kemudian asumsi-asumsi buruklah yang berkembang turun-temurun. Ayo kami dulu baca silek ko, yo baca mengaji, ya ada pakai syarat, atau pakai jampi, atau ada barenya, ada pitinya, ada kain putihnya, ada situasi dinginnya, cukup-cukumpainya. Itu perlengkapan kami mengaji. Ada lidinya bagai untuk pelambut kalau ada salah. Dalam sembahan adat silek batin,
Dalam penghormatan 4 penjuru mata angin, digunakan tawar yang 4. Dalam adat Minangkabau, dinamakan Citawa, Sidingin, Cikumpai, Cikarau. Namun dalam gerak sile itu, dibuka dengan adat Limbago, maka diberlakukanlah azas nan 4 dalam adat Minangkabau yang tertuang dalam lingkup Carano nan Sapataga. Adat yang terkandung dalam sile Minangkabau menggunakan azas zahir dan batin. Selain dalam gerak, memulai sile Minangkabau di galanggang yang bersasaran menjilih di tepi air. Para pendekar atau tua sile mempergunakan langkah persembahan ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan dalam penghormatan kepada makhluk, baik itu manusia maupun seisi alam yang zahir. Dan nanti dia baru silek kami ko layi batin. Ada batinnya, ada layinya. Kalau layinya, ayo berbuat langkah. Kalau di batin tidak berlangkah. Abi kata tidak berkata, abi garak tak bergarak. Apa itu Allah sama tumato. Sile Langgai juga beriringan dengan kegiatan kesurau. Lahir dan batin berjalan bersamaan, bukan sebagai penepuk dada, tapi penunduk hati. Tenju Langgai adalah warisan budaya leluhur, patut diwarisi dan diluruskan. Biar tak bias, biar tak segala menjadi mistis. Menurut kete, nak disampaikan, kok ada nak bakanda. Bunyi ya, dapat sampai kini bisa. Kalau dia macam wanita lain tak lalu lero. Umur lah lanjut juga. Dua lah dalam, bukit dah tinggi. Angok lah sasak, kaki dah panik. Karemo lepas aku. Dan Langgai sampai sekarang kini. Langkah 3 bunyi minta. Bila 5 bunyi minta. Pesan kami kepada anak kepanakan, dia berajalah tentang kesenian atau silik atau main padang atau tari menari. Kalau hendak beraja anak kepanakan do, tentu hilang silik kita ko atau tari-tarian kita ko. Ugi kita kalau hendak namu baja. Siapa tu lain nak menolong pusako kalau hendak nak mudah-mudah. Sari di ulu talang nanti tiba di Bamban tape bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan tape bana. Mani le tabu di gurun. Mani nak sampai le kapucuknya. Kalau kami le nangka turun. Barang biletang lah diusuknya. Hutan sabu ya di ulu Langgai. Tumbuh di ler yang panakian. Kota sabu ya badan bacayai. Ginju nanti yuk pasandian.
Silek lintau acung padaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Mulai daripada ayat keramat, dulu kepada yang kuaji kepada kami, mulai baca ngaji Al-Quran, ayo sanjo kami mengaji. Sudah tu beko siap jam 8 lewat, mulai baca basilek. Pertama silek ko langkah pertama langkah Allah, yang kedua langkah Muhammad, yang ketiga langkah Ali. Di tiga kata, tiga langkah itu menuai elemen ayat kami. Pandang syariat, pandang tarikat, pandang ma'rifat, pandang hakikat. Itu disebut tenju langgai. Lahir batin. Sari di ulu talang nanti tiba di bamban tape bana. Malang orang lain gak sipi tiba di badan tape bana. Langgai adalah sebuah kampung yang terletak di Hulu Suranti, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kampung ini masuk ke dalam pemerintahan Kecamatan Sutra, Kenegarian Gantiang Mudia Utara Surantiah. Menurut tutur masyarakat setempat, nama kampung Langgai berasal dari menerokannya orang-orang yang turun dari alam Surambi Sungai Pagu. Mereka bermudi dan menemukan sebuah tempat yang sesuai untuk dijadikan kampung. Langgai dalam sejarahnya berarti Lainggan Iko. Sama dengan jalan yang sudah buntu, sudah sampai di sini tidak mungkin ditambah lagi, lantaran hanya ditemukan bukit-bukit yang sangat tinggi. Begitulah masyarakat setempat memaparkan asal mula kampung Langgai. Saya atas nama Bujang Selamat, umur 62, kelahiran di Langgai, anak keponakan daripada anak cucu daripada ayat keramat. Hotan sabu ya di ulu Langgai, tumbuh di ler yang tanah kian. Kota sabu ya badan bacayai, dinyu nanti pasadian. Pucuk pau lasilaro pau kami. Asal mulanya dulu kami ko datang dari Sungai Pagu. Adik jauhan Tiba di Langgai ko banamu Langgan, Langgai ko dulu namanya Langgan. Kini banamu Langgai. dari laka padang datang. Masyarakat Langgai umumnya bekerja sebagai peladang gambir. Mereka juga masih melanjutkan tradisi mondok. Hampir 80% anak-anak Langgai sekolah ke pesantren. Bilik-bilik tabang kasamak tiba sama makan padi dan nyit tu mamak lapar kepada kami. Dia ayat nama kami, nama-nama pertama setahu kami ayat keramat. Ada orang menyebut nama ayat daerah. Ada orang menyebut nama beliau ayat syariat nama beliau. Jadi keponakan daripada itu nama Angku Haji. Angku Haji Ketek, nama kedua nama beliau Angku Labai. Jadi kami sendiri keponakan daripada Angku Labai, yang Angku Haji. Allahumma ja'alna qabla rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'alna qabla rawdatan min riyadil jannah. Allahumma salli ala Muhammad.
اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت بنور أبدا برحمتك يا Jadi naik keramat ko dulu ada monyo nak buah bampek orang. Pertama nak buah lewang ko je ketek. Yang kedua ayat aja pelawan. Pertama nak buah lewang. Yang ketiga siga mato. Yang kedua yang keempat ayat berupa anak ayat keramat. Yang ketiga siga mato. Jadi sendiri angku haji setahu kami tatung ku haji dari angku haji ketek ko akan jelo siang hari bawa sao untuk mencari kehidupan. Malam beliau maja mengaji Al-Quran. Siap jam 8 lewat beliau mulai maja basilek. Aku dibawa aku sampai sarale dulu. Angku haji ketek tu mbak guru dari masyarakat banyak. Jadi itulah tu menurut silek kepada kami. Disabut dia